Bus berguncang saat melewati jalan berlubang, dan Anissa mendekap tasnya erat-erat di pangkuan. Itu adalah gerakan refleks, seolah-olah ia membawa sesuatu yang rapuh. Padahal, isinya hampir tidak ada apa-apa. Sepasang pakaian dalam, sikat gigi, sebuah buku yang mungkin tidak akan ia buka, dan sekantong apel malang. Suster ditelepon memberitahunya bahwa buah-buahan diizinkan. Tas itu kecil, nyaris konyol, untuk tujuan perjalanannya kali ini untuk sebuah operasi, untuk anestesi, untuk kemungkinan tidak akan bangun lagi. Ia menatap keluar jendela. Kota batu di akhir November. Pohon-pohon mahoni yang meranggas di sepanjang jalan utama, telanjang hingga daun terakhir. Genangan air yang tertutup lapisan es tipis di pagi hari dan pecah saat tengah hari. Bau asap kayu bakar dari cerobong rumah-rumah di pinggiran kota dan aroma roti dari toko roti di sudut jalan. Anissa mengenal kota ini luar kepala. Ia lahir di sini. Tumbuh besar di sini. Sudah 10 tahun ia mengajar di SD negeri setempat. Ia tahu setiap retakan di aspal, setiap halaman belakang rumah, tetapi sekarang, saat memandang rumah-rumah yang familiar dari jendela bus, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mirip dengan perpisahan, bukan yang dramatis, bukan yang teatrikal, hanya sunyi dan tenang. Bagaimana jika ini adalah kali terakhir? Dokter bedahnya adalah pria yang jujur. Ia tidak menakut-nakutinya, tetapi juga tidak menenangkannya secara berlebihan. Katanya, tumornya jinak, tetapi operasi tetaplah operasi, dan risiko selalu ada. Anestesi, komplikasi pasca operasi. Dokter itu menatap lurus ke matanya, dan Anissa menghargainya untuk itu, meskipun pada saat itu ia berharap sang dokter sedikit berbohong. Pikiran pertama yang muncul saat ia benar-benar mencernanya, bukan dengan pikiran, tetapi di tempat yang lebih dalam, bukanlah tentang Bima, suaminya yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun. Ia justru memikirkan kelasnya, kelas 2B. Tentang Sergio, yang akhirnya mulai membaca dengan lancar tanpa terbata-bata. Tentang Paula, dengan pita rambutnya yang selalu terlepas dan lidahnya yang tajam. Tentang Dani kecil, yang menangis di hari pertama masuk sekolah di bulan Juli, dan sekarang menjadi yang pertama berlari masuk ke kelas setiap pagi. Ia berpikir, siapa yang akan menjelaskan konjugasi kata kerja kepada mereka? Siapa yang akan menunggu Dani di pintu? Hal itu sudah cukup menjelaskan tentang 8 tahun pernikahannya. Mungkin, itu menjelaskan segalanya. Mereka menikah saat Anissa berusia 24 tahun. Bima Saputra saat itu adalah pria yang memesona, tipe pria yang bisa memenuhi ruangan tanpa perlu berusaha sedikitpun. Tawanya yang keras, gerak-geriknya yang lebar, dan rasa percaya diri yang Anissa di masa mudanya salah artikan sebagai kekuatan. Ibunya, Bu Karti, seorang penjahit dengan pengalaman 30 tahun dan jari jemari yang lelah, pernah berkata padanya, "Hati-hati, Nisa. Pria yang berisik biasanya hanya berisik di luarnya saja." Anissa tidak mendengarkannya. Ia masih muda dan berpikir ibunya hanya tidak bisa ikut berbahagia untuk kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan itu berlangsung sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, segalanya tidak bisa dibilang buruk. Penting untuk memahami ini. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada apapun yang bisa ia ceritakan kepada teman-temannya untuk mendapatkan simpati penuh. Ini adalah hal lain. Kursi malas Bima, selalu berada di tengah ruang tamu, seolah-olah sengaja diletakkan untuk memakan tempat sebanyak mungkin. Barang-barang Anissa, entah bagaimana, selalu berakhir sedikit tersingkir. Buku-bukunya di rak paling bawah, jaketnya di gantungan yang paling menempel ke dinding, rencana akhir pekannya selalu sedikit kurang penting dibandingkan rencana Bima. Hal itu tidak pernah diperdebatkan, hanya terjadi begitu saja. Mereka tidak punya anak. Bima selalu berkata, belum saatnya. Uangnya belum cukup, kamu kan masih muda. Setiap tahun ia menemukan alasan baru. Awalnya, Anissa mempercayainya. Lalu ia berhenti percaya, tetapi terus menunggu. Ia menunggu sampai penantian itu menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi latar belakang hidupnya. 2 tahun terakhir, Bima sering pulang terlambat. Kerjaan, katanya. Rapat, klien. Anissa tidak bertanya lebih lanjut. Bukan karena takut pada jawabannya meskipun ada sedikit rasa takut itu, tetapi karena ia telah lupa bagaimana caranya menuntut penjelasan. Itu terjadi secara bertahap, tanpa disadari. Suatu hari kau memutuskan untuk tidak membahasnya karena lelah, hari lain karena tidak ingin bertengkar, dan tiba-tiba kau sadar sudah lama sekali tidak menanyakan apapun, dan itu telah menjadi norma. 3 minggu yang lalu, saat ia pulang membawa hasil laboratorium dan mengatakan bahwa ia butuh operasi segera, bahwa dokter bedah bersikeras, Bima mengalihkan pandangannya dari ponsel, menatapnya, dan berkata, ya sudah, operasi saja, kan terjadwal, bukan darurat. Lalu ia kembali menatap layar ponselnya.
Anissa pergi ke konsultasi dengan dokter bedah sendirian. Ia membuat janji, pergi, mendengarkan, menandatangani surat-surat persetujuan sendirian. Ia mengemasi tasnya juga sendirian. Pagi harinya, ia memesan Gojek untuk pergi ke terminal bus karena Bima sudah berangkat lebih pagi. Rapat penting, katanya. Anissa tidak menangis. Sudah lama ia tidak menangis karena alasan itu. Ia hanya mengambil tasnya dan keluar dari apartemen. Klinik itu berada di pusat kota. Sebuah bangunan 3 lantai dari tahun 70-an, bagian luarnya direnovasi dengan lapisan modern, tetapi di dalamnya masih berbau seperti masa lalu. Bau karbol, pemutih, dan cahaya lampu koridor yang temaram. Anissa mendaftar di meja resepsionis, menyerahkan dokumennya, dan diberi nomor kamar. Seorang suster, wanita parubaya dengan wajah ramah dan lelah, sedang memeriksa berkas-berkasnya ketika tiba-tiba ia berhenti. Anissa Prameswari, katanya sedikit malu. Nametak di seragamnya bertuliskan Pilar Susanti. Ada sedikit masalah. Saat ini kami tidak punya kamar pribadi yang kosong. Anda akan berada di kamar ganda. Sudah ada satu pasien, seorang pria, tapi dia sangat. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat, sangat tenang. Dia sudah berjanji tidak akan mengganggu. Anissa menatapnya. Tidak apa-apa, katanya. Apalagi yang bisa ia katakan? Bu Pilar menghela napas lega, seolah menduga akan ada penolakan, lalu menyerahkan spray dan sarung bantal. Kamar itu berada di lantai 2, di ujung koridor. 2 tempat tidur, 2 nakas, sebuah jendela dengan pemandangan halaman belakang rumah sakit, di mana terdapat sebuah bangku dan sebatang mawar liar yang telah kehilangan semua daunnya, hanya menyisakan buah-buah rosehip merah yang telanjang. 1 tempat tidur di dekat pintu sudah dirapikan dan kosong, menunggunya. Di tempat tidur lainnya, di dekat jendela, seorang pria sedang membaca buku bukan ponsel, tetapi buku fisik dengan sampul yang usang. Ia mengangkat pandangannya saat Anissa masuk. Usianya sekitar 40-an, rambut gelap dengan uban di pelipis, wajahnya tenang bukan dingin, tetapi benar-benar tenang. Tatapannya lurus, tanpa kecanggungan gelisah yang biasa dimiliki orang saat terpergok melakukan sesuatu yang pribadi. Ia menatap Anissa dengan wajar. "Selamat pagi," katanya. "Selamat pagi," jawab Anissa. Lalu mulai membongkar tasnya. Mereka memperkenalkan diri. Namanya Aditya Wardhana. Anissa. Tidak ada lagi yang dikatakan, dan itu terasa pas. Tidak ada kecanggungan atau usaha untuk mengisi keheningan. Aditya kembali ke bukunya. Anissa berbaring di tempat tidurnya dan menatap langit-langit. Langit-langit itu sangat biasa, bercat putih, dengan retakan kecil di dekat jendela yang tampak seperti sungai. Anissa menatap retakan itu dan berpikir, besok pagi mereka akan membawaku ke ruang operasi. Mereka akan memasangkan masker, memintaku menghitung sampai 10, dan mungkin aku tidak akan sampai hitungan ke-10. Rasa takut itu terasa fisik, bersarang di bawah tulang rusuknya dan kadang-kadang naik hingga ke tenggorokan. Di luar, hari mulai gelap. Ini bulan November. Buah rosehip di semak mawar menjadi nyaris hitam di senja hari. Malamnya ia tidak bisa tidur. Itu bukan kejutan. Di rumah, beberapa minggu terakhir ia juga tidur dengan tidak nyenyak, terbangun jam 3 atau 4 pagi dengan kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Sekarang, kecemasan itu punya nama dan tanggal. Besok jam 8 pagi, meja operasi. Kamar itu sunyi. Di luar, sesekali sebuah mobil lewat. Cahaya lampunya menyapu langit-langit. Aditya Wardhana berbaring di tempat tidurnya. Dilihat dari napasnya, ia juga tidak tidur. Terlalu teratur, terlalu sadar. Takut? Tanyanya dalam gelap dengan suara pelan. Itu bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan retoris. Anissa terdiam sejenak. Ya, jawabnya. Hening. Lalu pria itu berkata, saya juga takut. 3 tahun lalu, waktu saya sakit parah, ia tidak menjelaskan apa penyakitnya. Anissa tidak bertanya. Di kegelapan rumah sakit, kata-kata itu ada di luar konteksnya. Yang penting adalah hal lain, bukan ceritanya itu sendiri. Yang penting adalah ia mengatakannya dengan lantang, bahwa ia tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja, bahwa ia tidak berkata, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja, seperti yang dikatakan orang-orang ketika tidak tahu harus berkata apa. Sudah lewat? Tanya Anissa pelan. Sudah, Aditya memastikan, dan tidak ada lagi. Anissa memejamkan mata. Ia tidak berhasil tidur, tetapi kecemasannya sedikit bergeser. Tidak hilang, tidak, tetapi menjadi sedikit kurang tajam, seolah-olah telah terbagi 2. Perasaan yang aneh. Di sampingnya ada seorang pria yang nyaris tidak ia kenal.
Mereka hanya bertukar 5 kalimat sepanjang sore, namun ia merasa tidak terlalu kesepian dibandingkan beberapa tahun terakhir bersama suaminya. Ia tidak mau memikirkannya lebih jauh. Ia hanya berbaring, mendengarkan bagaimana di luar, salju tipis mulai turun. Tidak terlihat, tetapi terdengar dari bagaimana suara kota berubah, menjadi lebih lembut, lebih teredam, seolah-olah dunia telah terbungkus kapas. Pagi harinya, ia dibangunkan oleh ponselnya. Bukan panggilan, sebuah pesan. Pesan itu masuk malam hari saat ia setengah tertidur. Ia meraih ponselnya secara otomatis, mengira itu dari ibunya, yang tidak tahu apa-apa tentang operasi ini dan sengaja tidak Anissa beritahu agar tidak khawatir. Bukan. Layar itu menampilkan sebuah nama. Bima. Anissa membacanya. Kita cerai. Aku tidak butuh kamu, apalagi dalam keadaan sakit. Aku tidak akan memberimu uang untuk operasi. Kamu punya BPJS. Pengacaraku sudah menyiapkan surat-suratnya. Jangan telepon. Anissa membacanya sekali lagi. 2 kali. Huruf-huruf itu tidak berubah. 8 tahun. 8 tahun bangun lebih pagi darinya dan tidur lebih malam. 8 tahun mengurus rumah, membayar cicilan KPR bersama, dan kadang-kadang bahkan membayar lebih banyak saat Bima sementara tidak bisa. 8 tahun menunggu anak-anak yang selalu ia tunda. 8 tahun berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, semuanya akan membaik, hanya butuh waktu, hanya butuh sedikit kesabaran, dan sekarang, sehari sebelum operasi, sebuah SMS. Jangan telepon. Ia tidak sadar sedang menangis sampai ia melihat layar ponselnya kabur dan menyadari air mata sudah mengalir tanpa suara. Lalu sesuatu di dalam dirinya pecah, dan ia tidak bisa lagi menahannya. Bahunya bergetar, ia mendekap ponselnya ke dada dan membungkuk. Bukan karena sakit, tetapi karena sesuatu yang tidak punya nama pasti karena 8 tahun yang hancur seketika, karena Bima bahkan tidak menelepon, karena sekarang ia ada di sini sendirian, dengan tas kecil dan beberapa buah apel, dan dalam 2 jam, ia harus masuk ke ruang operasi. Dan satu-satunya hal yang dikatakan oleh orang terdekatnya adalah, jangan telepon. Aditya tidak langsung bangun. Ia memberinya waktu sejenak, mungkin merasa tidak pantas untuk langsung bereaksi. Lalu ia bangkit, mengambil segelas air dari nakasnya, dan meletakkannya di samping tempat tidur Anissa. Ia duduk di sebuah kursi bukan di tempat tidur, di sebuah kursi. Penuh hormat. Seperti orang yang duduk di samping seseorang ketika ingin berada di dekatnya, tetapi tanpa melintasi batas. Ada apa? Tanyanya pelan. Anissa tidak bisa bicara. Ia hanya menyodorkan ponselnya. Aditya mengambilnya, membacanya, lalu mengembalikannya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bukan dalam artian acuh tak acuh, tetapi sebuah pengendalian diri yang khusus. Ketika seseorang sengaja menahan emosi agar tidak muncul ke permukaan, hanya rahangnya yang sedikit mengeras. Bisakah operasinya ditunda? Tanyanya. Tidak bisa, jawab Anissa, dan ia sadar suaranya sudah kembali berfungsi. Gemetar, tetapi berfungsi. Dokter bilang tidak bisa ditunggu. Tumornya kecil sekarang, tetapi dinamikanya. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aditya mengangguk, ia tetap diam di sisinya, hanya ada di sana. Dan itu ternyata sangat penting. Ia tidak mencoba menghiburnya dengan kata-kata, tidak mengatakan semua akan baik-baik saja. Ia tidak bertanya lebih banyak. Ia hanya duduk di kursi itu hadir. Seorang perawat masuk beberapa menit kemudian untuk membawanya menjalani prosedur, persiapan praoperasi. Perawat itu cepat dan efisien. Bapak Aditya Wardhana, mohon bersiap dalam 20 menit. Ia bangkit dan mengambil jaketnya dari nakas. Anissa masih duduk di tempat tidur. Air matanya hampir berhenti, tetapi di dalam dirinya ada perasaan yang tersisa setelah tangisan hebat. Saat segalanya terasa bersih dan kosong pada saat yang bersamaan. Ia menatap Aditya tinggi, pendiam, dengan buku usangnya di nakas dan tiba-tiba berkata, tanpa ia duga sendiri, dengan kepahitan yang nyaris terdengar seperti tawa di antara sisa-sisa air mata, Anda baik sekali. Tidak seperti suami saya. Kalau saya selamat, kita menikah saja. Ia mengharapkan sebuah senyuman. Atau kata-kata lembut seperti, semua akan baik-baik saja. Atau candaan, setuju. Atau, yang penting Anda sembuh dulu. Reaksi apapun yang biasa diberikan oleh orang-orang cerdas dan baik hati terhadap lelucon pahit. Aditya berhenti. Ia menatap Anissa. Bukan sekejap, tetapi sedikit lebih lama, dengan serius. Lalu ia mengangguk, baiklah, katanya. Perawat sudah mendorong berangkarnya menuju koridor. Aditya keluar, pintu tertutup. Anissa menatap pintu yang tertutup itu. Ia hampir yakin pria itu hanya mengikuti alur permainannya, sebagai cara untuk mengatakan, bertahanlah,
kamu akan melewatinya. Aku percaya padamu. Kata-kata yang manusiawi dan normal. Ia hampir yakin. Hampir. Mereka datang menjemputnya tepat jam 8. Suster lain, muda, dengan manikur yang mencolok dan cekatan. Nama taknya bertuliskan Noelia Campos. Ia dengan efisien memeriksa gelang di pergelangan tangan Anissa dan berkata, "Ayo." Lalu mendorong Brangkar menyusuri koridor. Anissa berbaring telentang menatap langit-langit. Lampu-lampu neon, sambungan ubin, lebih banyak lampu, sebuah tikungan, pintu ganda. Ruang operasi berbau dingin dan logam. Dokter bedahnya, Dokter Budi Hartono, yang pernah Anissa temui di ruang konsultasi, sudah ada di sana. Seorang pria paruh baya, tegap, dengan suara lembut dan tangan yang sangat mantap. Ia menatap Anissa dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, Bu Anissa." Dokter anestesi mendekatkan masker, tarik napas dalam-dalam. "Hitung jika Anda mau." Anissa memejamkan mata. Ia tidak menghitung. Ia memikirkan pikiran terakhirnya, yang sudah memudar sebelum semuanya menjadi putih lalu hitam. Ia teringat mawar liar di luar jendela kamar, buah-buah rosehip merah di cabang-cabang yang telanjang, dan bahwa jika ia bangun, hal pertama yang akan ia lakukan adalah melihat keluar jendela itu. Kegelapan datang dengan lembut, seperti salju. Ia terbangun karena rasa sakit. Bukan tajam, tetapi tumpul dan dalam, seolah seseorang telah menggeser sesuatu yang penting di dalam tubuhnya, dan sekarang benda itu tidak bisa menemukan tempatnya kembali. Anissa membuka mata dan melihat langit-langit putih. Bukan langit-langit ruang operasi, tetapi yang lain, dengan retakan berbentuk sungai di dekat jendela. Kamarnya. Jadi, sudah selesai. Jadi, ia sudah bangun. Perasaan pertama itu, yang paling sederhana aku hidup terasa begitu luar biasa sehingga selama beberapa detik ia hanya berbaring dan bernapas. Tarik napas, buang napas. Sakit, tetapi tidak masalah. Ini adalah rasa sakit yang baik. Rasa sakit orang yang hidup. Bu Pilar muncul hampir seketika, seolah-olah sudah menunggunya. "Sudah sadar, Bu Anissa?" "Bagus sekali." Ia mengatur selang infus. Memeriksa sesuatu di sebuah catatan. Operasinya sukses. Dokter Budi melakukan pekerjaan yang sempurna. Tumornya sudah diangkat seluruhnya. Ia berhenti sejenak. "Organ reproduksi Anda berhasil diselamatkan." Kalimat terakhir itu ia ucapkan dengan suara pelan dan dengan cara yang istimewa. Tidak resmi, tetapi manusiawi. Seolah ia mengerti bahwa itulah hal kedua yang ingin Anissa dengar. "Setelah kau hidup, menyusul kau bisa punya anak." Anissa memejamkan mata. Rasa lega mengalir di tubuhnya seperti gelombang hangat, dari dada hingga ujung kaki. Ia tidak menangis, hanya berbaring dan bernapas. Lalu ia berpikir, dan sekarang apa? SMS itu tidak hilang. Ada di ponselnya, di ingatannya, dalam 8 tahun yang tiba-tiba terbukti seperti apa adanya selama ini. Waktu yang terbuang sia-sia. Ia membuka mata dan melihat ke tempat tidur di sebelahnya. Aditya sudah dibawa kembali lebih dulu. Operasinya terjadwal dan lebih cepat. Ia berbaring di dekat jendela, menatap langit kelabu bulan November. Ketika Brangkar Anissa masuk ke kamar, ia menoleh. "Bagaimana?" tanyanya. "Hidup," jawab Anissa. "Bagus," katanya singkat. Dan dalam kata bagus yang singkat dan tanpa basa-basi itu, ada sesuatu yang nyata. Bukan basa-basi. Ia benar-benar bersungguh-sungguh. Anissa merasakannya dan terkejut betapa mudahnya merasakannya. Hari pertama ia habiskan hampir seluruhnya dengan tidur. Pengaruh anestesi hilang perlahan, dengan enggan, meninggalkan rasa kantuk yang lengket dan sedikit perasaan tidak nyata. Aditya tidak mengganggunya. Kadang-kadang Anissa membuka mata dan melihatnya, entah sedang menatap keluar jendela atau hanya berbaring dengan mata terpejam. Ia hadir tanpa kata-kata, tanpa suara, tanpa perhatian berlebihan yang sebenarnya lebih tentang si pemberi perhatian daripada orang yang dirawat. Sore harinya, mereka membawakan sup kaldu. Ia hanya makan separuh. "Masih sisa separuh," kata Aditya dari balik bukunya. "Aku tahu. Itu adalah sebuah observasi, bukan perintah." "Aku tahu bedanya," jawab Anissa, dan menghabiskan kaldunya. Aditya membalik halaman. Keesokan harinya, Noelia muncul. Anissa mengingatnya. Suster yang sama yang membawanya ke ruang operasi, cekatan, dengan manikur yang mencolok. Sekarang ia masuk ke kamar dengan sikap seseorang yang punya tugas untuk dilakukan, dan tugas itu sedikit tidak menyenangkan. Ia berhenti di samping tempat tidur Anissa, menatapnya dengan perhatian yang tidak jelas bukan iba, lebih seperti menilai. "Suami Anda menelepon," katanya.
Dia bilang akan datang mengambil beberapa barang dari apartemen dan meminta Anda tidak mencoba meneleponnya. Anissa menatapnya. Baiklah. Noelia diam sejenak, seolah mengharapkan reaksi lain, lalu keluar. Hening. Kemudian Aditya meletakkan bukunya. Dia kenal suami Anda, katanya. Itu bukan pertanyaan, itu sebuah pernyataan. Anissa tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit dan berpikir. Bima pernah ke klinik ini sekitar sebulan yang lalu. Ia ingat. Katanya ada urusan pekerjaan. Seharusnya ada negosiasi dengan pemasok alat kesehatan. Setahun terakhir Bima memang menjual barang semacam itu. Anissa tidak terlalu ikut campur detailnya. Katanya ia sudah 2 kali ke sini. Potongan-potongan puzzle itu menyatu dengan sendirinya, tanpa usaha. Satu potongan menempati tempatnya, dan gambaran itu menjadi jelas. Sepertinya begitu, kata Anissa dengan suara netral. Aditya tidak menambahkan apa-apa lagi. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Bu Pilar datang saat putaran rutin sekitar tengah hari. Suntikan, pemeriksaan tekanan darah, beberapa catatan direkam medis. Ia teliti dan detail, tipe perawat yang tidak pernah salah dan tidak akan menempatkan koma di tempat yang salah. Anissa sudah mulai merasakan sesuatu yang mirip dengan kepercayaan padanya. Setelah memberikan suntikan dan saat menyimpan kembali alat suntiknya, Bu Pilar tiba-tiba berhenti. Ia menatap Anissa, lalu melirik sekilas, hampir merasa bersalah, ke arah Aditya, dan kembali ke Anissa. Ibu, tahu siapa yang ada di kamar ibu? Tanyanya hati-hati. Anissa melirik ke tempat tidur sebelahnya. Aditya sedang membaca bukunya dengan sikap tenang seseorang yang tidak mendengar percakapan itu, meskipun di kamar sekecil ini mustahil untuk tidak mendengar. Pak Wardana, kata Anissa. Aditya Wardana. Ibu tidak mengerti. Bu Pilar merendahkan suaranya hingga hampir berbisik, meskipun bisikan itu sama sekali tidak berguna. Itu Aditya Wardana yang itu. Yang punya pusat perbelanjaan di 7 kota, perusahaan teknologi di Jakarta, dan entah apa lagi di Surabaya. Dia salah satu orang terkaya di seluruh provinsi. Katanya di Jakarta, Bu Pilar, sebuah suara tenang terdengar dari tempat tidur dekat jendela. Suster itu terdiam. Aditya menurunkan bukunya ke pangkuan dan menatapnya tanpa permusuhan, hanya tenang, lurus. Terima kasih, katanya. Laporannya sangat lengkap. Bu Pilar tersipu. Ia bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, mengambil nampannya, dan keluar. Lebih cepat dari saat ia masuk. Anissa menatap Aditya. Pria itu kembali membuka bukunya. Kau dengar, kata Anissa. Ya. Dan tidak ada apa-apa. Ia membalik halaman. Itu hanya informasi. Sore harinya, akhirnya Anissa bertanya. Mereka sudah terbiasa berbicara di waktu senja, ketika hiruk-pikuk di koridor mereda dan cahaya di kamar menjadi temaram. Di luar, pantulan kelabu terakhir dari hari yang singkat di bulan November memudar. Waktu itu terasa cocok untuk kejujuran. Kenapa Anda di sini? Tanya Anissa. Di klinik ini. Di kota ini. Anda kan bisa. Bisa, Aditya mengangguk. Dr. Budi Hartono adalah ahli bedah adhesi terbaik di negara ini. Beliau pindah dari Jakarta beberapa tahun lalu dan menolak untuk kembali. Kalau mau hasil terbaik, Anda datang ke sini. Dan kamar pribadi? Hening sejenak. Tidak ada, katanya. Saya menerima kamar ganda. Kenapa? Seseorang dengan posisi Anda bisa saja menunggu atau bernegosiasi. Aditya terdiam sedikit lebih lama dari biasanya. Saya tidak suka sendirian, katanya akhirnya. Suaranya netral, tetapi ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tampaknya jarang ia ucapkan dengan lantang. Sendirian di hotel, sendirian di mobil, sendirian di rumah. Setidaknya ada makhluk hidup lain di dekat saya. Ia sedikit berpaling ke arah jendela. Anissa tidak menjawab. Ada hal-hal yang tidak membutuhkan jawaban. Pada hari ketiga, giliran Anissa yang mengangkat topik yang telah ia pikirkan sejak bangun. Aditya. Ia mengangkat pandangannya. Kau ingat apa yang kukatakan sebelum operasi, tentang menikah? Kau mengangguk. Apa kau serius? Ia meletakkan bukunya dan menatap lurus ke arah Anissa, tanpa sedikit pun nada mengeyek. Ya, katanya. Kau gila. Mungkin saja. Anissa menatapnya. Aku belum siap, katanya. Aku masih menikah. Aku baru saja sadar dari anestesi. Aku tidak tahu apa-apa tentangmu, kecuali kau membaca buku fisik dan tidak suka sendirian. Aku tahu, jawabnya tenang. Aku tidak terburu-buru. Justru karena itu. Karena ia tidak mendesaknya, tidak meyakinkannya, tidak terburu-buru, itulah yang paling melucuti pertahanan Anissa.
Ia terbiasa dengan pria yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan desakan, atau tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan Aditya hanya berkata, aku tidak terburu-buru, dan tiba-tiba Anissa merasa punya waktu, bahwa ia bisa memilih. Sudah sangat lama ia tidak merasakan hal itu. Hari-hari di kamar itu berjalan dalam ritme yang sunyi, nyaris nyaman. Anissa tidak diizinkan bangun selama 2 hari pertama, hanya untuk ke kamar mandi dengan bantuan suster. Itu memalukan, secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian ia diizinkan untuk duduk, dan setelah itu berjalan hati-hati di sekitar kamar. Rasa sakitnya mereda perlahan, seperti banjir yang surut. Kadang-kadang terasa seperti sudah hampir hilang, lalu kembali naik. Aditya pulih lebih cepat. Operasinya lebih sederhana. Proses adhesi tanpa komplikasi khusus. Pada hari ketiga, ia sudah berjalan mondar-mandir di koridor. Dengan langkah mantap, tanpa tergesa-gesa. Kadang-kadang ia membawakan teh dari mesin penjual otomatis di ujung koridor. Ia hanya meletakkannya di nakas Anissa tanpa bertanya. Anissa tidak berterima kasih, dan itu pun tidak masalah. Di antara mereka telah terjalin semacam kesepakatan diam-diam, untuk tidak mengubah hal-hal yang manusiawi dan sederhana menjadi sebuah peristiwa. Anissa bercerita tentang murid-muridnya, bukan karena tidak punya hal lain untuk dibicarakan, tetapi karena itulah dunianya, dan ia terbiasa memikirkannya dengan lantang. Tentang Sergio, yang akhirnya mulai membaca dengan baik, dan sekarang membawa buku dari rumah dengan rasa bangga seolah-olah dialah yang menulisnya. Tentang Paula, dengan pita rambutnya yang selalu terlepas dan kemampuannya untuk mengatakan apa yang dipikirkan semua orang, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Tentang Dani, yang pada bulan Juli menangis di pintu kelas dan pada bulan November sudah berdebat tentang siapa yang lebih kuat, dinosaurus atau robot, dan tidak menerima sanggahan. Aditya mendengarkannya dengan cara yang belum pernah Anissa lihat dari orang dewasa manapun. Ia tidak melihat ponsel, tidak memasang wajah penuh perhatian yang sopan yang artinya, aku menunggu kau selesai bicara. Ia benar-benar mendengarkan, menatap Anissa, kadang-kadang tersenyum tipis, kadang-kadang mengajukan pertanyaan yang tepat, seolah-olah ia benar-benar ingin mengerti, bukan mengisi keheningan. Bima, dalam 8 tahun, tidak pernah menanyakan nama satu pun muridnya, perbandingan itu muncul dengan sendirinya, tanpa usaha. Dan Anissa berpikir, itu dia. Bukan uang, bukan ketampanan, bukan bakat istimewa apapun. Hanya saja, satu orang menatapku saat aku bicara, dan yang lain tidak pernah. Aditya bercerita tentang Vera pada malam keempat, tidak sekaligus, tetapi bertahap, seperti menaiki anak tangga. Pertama, ia mengatakan pernah tinggal di Jakarta. Lalu, ia pernah menikah. Ia berhenti sejenak, dan Anissa tidak mendesaknya. Istrinya bernama Vera. Seorang pelukis. Penyabar, katanya. Dan dalam kata penyabar itu, ada begitu banyak kehangatan sehingga Anissa mengerti itu bukan sekadar kata sifat, melainkan deskripsi lengkap tentang seseorang. Vera meninggal pada bulan ke-8 kehamilannya. Eklamsia akut, mereka tidak sempat menolongnya. Aditya mengatakannya dengan suara netral. Tanpa drama, tanpa kepiluan yang dibuat-buat, hanya fakta. Tetapi justru dalam kenetralan itu ada sesuatu yang membuat tenggorokan Anissa tercekat. 11 tahun, katanya. Hanya kerja, uang, apartemen kosong. Aku belajar hidup dalam keheningan, tetapi tidak pernah menyukainya. Anissa tidak berkata, turut berduka cita. Kata-kata itu lebih untuk diri sendiri. Untuk mengungkapkan ketidaknyamanan pribadi terhadap penderitaan orang lain. Ia hanya mengulurkan tangannya melintasi celah di antara tempat tidur mereka dan menggenggam tangan Aditya selama beberapa detik, lalu ia menariknya kembali. Aditya menatap pergelangan tangannya sendiri, di tempat tangan Anissa baru saja berada. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi sesuatu dalam dirinya berubah. Sangat halus, nyaris tak terlihat, seperti bagaimana cahaya di sebuah ruangan berubah ketika awan menyingkir dari matahari. Momen itu tertinggal di antara mereka, bukan sebagai janji atau penjelasan, hanya tertinggal. Seperti aroma melati yang tersisa setelah jendela ditutup. Pada hari ke-6, Dr. Budi memeriksa mereka berdua, seperti biasa, ia tidak banyak bicara. Ia memeriksa dengan stetoskop, meraba, mempelajari hasil tes laboratorium, mencatat sesuatu. Kepada Anissa, ia mengatakan semuanya berjalan baik. Perawatan infus selama seminggu telah selesai, ia bisa pulang, ada batasan. 2 minggu tidak boleh melakukan aktivitas fisik berat, tidak boleh mengangkat lebih dari 1 kilogram. Perawatan luka harian dan kontrol dalam sebulan. Aditya juga diizinkan pulang, pada hari yang sama. Jadi, kata Anissa ketika dokter bedah itu keluar, bertepatan. Ya, kata Aditya.
Kau datang dengan mobil? Ya. Hening sejenak. Aku harus mengantarmu pulang, katanya. Kau tidak bisa membawa tas di bus. Anissa membuka mulut untuk mengatakan sesuatu tentang ia bisa mengatasinya sendiri, tetapi kemudian ia teringat bus yang penuh sesak, guncangan, dan pegangan yang harus ia raih, lalu ia menutup mulutnya. Baiklah, katanya. Pagi harinya, mereka mengemasi barang-barang mereka hampir bersamaan. Anissa melipat pakaiannya dengan rapi ke dalam tas kecilnya. Apel-apel itu hampir tidak tersentuh, bukunya belum dibuka. Aditya mengambil sebuah tas ransel hitam kecil, juga tanpa hiasan. Di pintu, Anissa berhenti dan melihat ke sekeliling kamar. 2 tempat tidur, 2 nakas, jendela dengan mawar liar di halaman. Salju tipis pertama sudah turun, bersih. Buah-buah rosehip merah menonjol darinya seperti lampu-lampu kecil. Ia sudah bangun. Ia sudah melihat keluar jendela itu. Janji terpenuhi. Mobilnya ada di tempat parkir rumah sakit. Gelap, mahal, tetapi tidak mencolok. Bukan kemewahan yang sengaja berteriak, lihat aku, hanya sebuah mobil yang bagus. Aditya membukakan pintu untuknya, menunggu sampai ia duduk, dan menyimpan tasnya. Anissa tidak protes, kota batu tertutup salju. Salju pertama selalu membuat kota tampak sedikit tidak nyata, seolah seseorang telah menghapus semua yang tidak perlu, hanya menyisakan garis-garis besarnya. Pohon-pohon mahoni di sepanjang jalan utama memutih. Bangku-bangku di depan rumah telah menjadi gundukan salju yang membulat. Anak-anak sudah meninggalkan jejak pertama di trotoar. Anissa menatap keluar jendela dan berpikir, aku hidup. November, salju. Aku akan pulang. Ke rumah. Kata itu sekarang terdengar aneh. Di sana menunggunya apartemen dengan lubang di tempat kursi malas Bima, dengan gantungan kosong di tempat jaketnya. Ia belum tahu bagaimana rasanya. Ia tidak tahu apakah ia bisa masuk tanpa ada sesuatu di dalam dirinya yang hancur. Aditya mengemudi dalam diam, tidak memecah ketenangan. Ia hanya bertanya sekali di tikungan mana harus berbelok, dan Anissa memberitahunya. Di depan rumahnya, ia mematikan mesin. Sebuah blok apartemen tua 5 lantai, lantai 3 tanpa lift. Anissa menatap 3 lantai yang harus ia naiki dengan tasnya saat ia tidak boleh mengangkat beban, dan tiba-tiba ia merasa sesuatu menciut di dalam dirinya. Biar aku yang bawa, kata Aditya dan mengambil tas itu sebelum Anissa sempat mengatakan apa-apa. Mereka naik. Anissa membuka pintu. Apartemen itu menyambut mereka dengan keheningan dan bau kekosongan. Ada bau seperti itu di tempat tinggal yang baru saja ditinggalkan sesuatu. Kursi malas Bima masih di tempatnya, tetapi sudut di sebelah televisi terasa berbeda. Dulu di sana ada lampu berdirinya. Gantungan di pintu masuk. Jaketnya tidak ada, hanya mantel Anissa. Dapur. Cangkir yang selalu Bima ambil dari rak bawah telah hilang. Dan fotonya saat memancing 3 tahun lalu, ketika mereka masih pergi memancing, juga telah meninggalkan lubang. Bukan pada barang-barang, tetapi pada kebiasaan, pada kehadiran sehari-hari selama 8 tahun dari seseorang yang tidak mencintainya sebagaimana mestinya, tetapi tetap ada. Anissa berdiri di tengah ruang tamu. Ia tidak menangis, hanya berdiri di sana. Aditya meletakkan tasnya, melihat sekeliling, pergi ke dapur, membuka kulkas, lalu menutupnya. Aku akan membeli bahan makanan, kata Aditya. Tidak perlu. Kau tidak boleh mengangkat beban selama 2 minggu. Ia menatap Anissa dengan tenang, tanpa nada seorang penolong, seperti saat mengatakan hal-hal yang sudah jelas. Itu fakta medis, bukan pendapatku, dan ia pergi sebelum Anissa bisa protes. Anissa duduk di sofa dengan hati-hati. Bekas lukanya masih terasa jika ia bergerak tiba-tiba. Ia memandangi sudut kosong tempat lampu itu dulu berdiri. Aditya kembali 40 menit kemudian dengan 2 kantong belanjaan. Ayam, sayuran, dan beberapa barang lain. Anissa tidak melihatnya. Aditya menata semuanya di rak dengan efisiensi seseorang yang tahu apa yang ia lakukan, tanpa tergesa-gesa, tanpa gerakan yang tidak perlu. Lalu ia meletakkan panci di atas kompor. Kau bisa membuat soto? Tanya Anissa. Aku belajar, katanya. Kalau kau sendirian, kau harus belajar atau hidup dari restoran. Jelas sekali ia tidak hidup dari restoran. Aroma kaldu ayam memenuhi apartemen itu, perlahan dan mantap, seperti cahaya yang memenuhi ruangan setelah kegelapan yang panjang. Aroma yang hangat, hidup. Anissa, yang duduk di sofa, melihat ke arah pintu dapur yang terbuka, di mana seorang pria yang sebenarnya hampir tidak ia kenal sedang mengaduk soto di pancinya, dan tiba-tiba ia menyadari sebutir air mata mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, bukan karena SMS itu, bukan karena 8 tahun itu, bukan karena sudut yang kosong. Hanya karena seseorang telah datang dan membuatkannya soto.
Ia cepat-cepat mengusap pipinya dan berpaling ke jendela, di mana hari sudah mulai gelap dan salju pertama terhampar mulus dan murni, seperti selembar kertas kosong. Ia harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perceraian, surat-surat, apartemen, pekerjaan. Semua itu ada di depan. Besar, rumit, melelahkan. Tapi pertama-tama, Soto. Dan pria di sampingnya ini yang tidak terburu-buru dan tidak menuntut apapun. Dan itu, entah kenapa, sekarang terasa sebagai hal yang paling aneh dan paling benar dari semua yang terjadi padanya dalam beberapa minggu terakhir. Ia pergi malam harinya. Katanya ia menginap di sebuah hotel, tanpa menyebutkan yang mana. Di pintu, ia berhenti. "Bagaimana keadaanmu besok?" "Baik. Aku akan baik-baik saja. Aku akan mampir besok pagi," katanya, bukan bertanya, tetapi memberitahu. Seperti memberitahukan sesuatu yang sudah diputuskan. "Aditya. Anissa," katanya untuk pertama kalinya tanpa nama keluarga. "Kau ingat kesepakatan kita?" Anissa menatapnya. "Aku ingat," katanya pelan. Ia mengangguk, gerakan yang sangat singkat, lalu pergi. Anissa berdiri sejenak di dekat pintu yang tertutup, lalu bersandar padanya dan memandangi ruang depan yang remang-remang. Di luar, salju turun. Salju pertama yang sesungguhnya, lambat. Anissa berpikir. 8 tahun berakhir dengan sebuah SMS, dan sesuatu yang baru dimulai dengan sebuah anggukan di kamar rumah sakit dan aroma kaldu ayam di apartemen yang kosong. Hidup adalah sesuatu yang aneh. Ia datang pukul 8.30. Anissa sudah bangun sejak pukul 7. Rasa sakitnya semakin terasa di pagi hari, dan ia hanya berbaring menatap langit-langit, mendengarkan jalanan yang mulai terjaga. Pertama, petugas kebersihan dengan sapunya di halaman, lalu bus pertama, kemudian langkah kaki seseorang di tangga. Pagi-pagi sekali, bel berbunyi, dan ia pergi membuka pintu dengan hati-hati, memegangi pinggangnya dengan tangan. Meskipun dokter mengatakan tidak perlu memegangnya, ia merasa lebih aman begitu. Aditya berdiri di ambang pintu dengan sebuah kantong belanjaan dan 2 gelas kopi karton. "Tidak ada lift," katanya. "Aku ingat. Ini adalah tangga ketiga dalam hidupnya tanpa lift," dilihat dari cara ia mengucapkan kata-kata itu. Tanpa iritasi, hanya menyatakan fakta. Anissa minggir. Ia masuk ke dapur, meletakkan kantong itu, menaruh salah satu gelas kopi di depannya di atas meja, dan duduk di seberangnya dengan gelasnya sendiri. "Bagaimana tidurnya?" tanyanya. "Kurang nyenyak. Biasa saja. Maksudku, paginya memang lebih sakit. Itu akan membaik di akhir minggu." "Dokter Budi sudah bilang." "Kau mencatat laporan Dokter Budi?" "Aku mendengarkan dengan saksama saat sesuatu itu penting." Anissa menatapnya. Ia meminum kopinya dan melihat keluar jendela. Di luar adalah pagi kelabu bulan Desember. Halaman. Ayunan anak-anak di bawah salju. Tenang seperti biasa, seolah-olah duduk di dapur orang lain pada pukul 8.30 pagi adalah hal yang paling normal di dunia baginya. "Kau tidak perlu datang setiap hari," kata Anissa. "Aku tahu." "Lalu kenapa?" Ia menoleh ke arahnya. "Karena kau tidak boleh mengangkat beban, dan belanjaan tidak akan datang sendiri." Hening sejenak. "Dan karena di apartemen ini sekarang sangat sunyi, aku tahu bagaimana rasanya." Anissa tidak menjawab apa-apa, itu benar. Keheningan di apartemen itu memiliki kualitas khusus, padat, seolah-olah ruangan-ruangan itu tahu ada sesuatu yang telah diambil dari mereka dan mereka belum memutuskan bagaimana menghadapinya. Ia datang setiap pagi. Ia tidak pindah. Itu penting. Ia tinggal di sebuah hotel yang tidak pernah Anissa lihat, tetapi dari beberapa detail, hotel itu mahal dan bagus. Aditya tidak pernah menyebutkannya, tidak mengeluh, tidak memujinya, ia hanya datang dari sana. Ia menghabiskan sebagian besar harinya di sini dan pergi pada sore hari, membawa makanan, memasak sesuatu yang sederhana soto, nasi dengan ayam suwir, telur rebus yang ia tinggalkan di kulkas dengan catatan untuk keesokan harinya. Catatannya singkat dan fungsional. Seperti dari buku panduan memasak. 2 telur. Roti ada di tempatnya. Masih ada 1 tomat. Anissa tertawa kecil membaca catatan itu, lalu ia berpikir sudah berapa lama ia tidak tertawa. Pada hari keempat, ia menyadari bahwa ia menunggunya. Bukan seperti menunggu sesuatu yang diinginkan, dengan jantung berdebar dan penuh harapan. Hanya saja di pagi hari, sebagian dari pikirannya menghitung waktu sampai bel berbunyi. Dan ketika ia muncul, sesuatu di dalam dirinya menghela napas lega, itu membuatnya takut. Ia masih menikah, dan di kepalanya semuanya kacau. Kelelahan setelah operasi, kekosongan di apartemen, perceraian yang bahkan belum benar-benar dimulai.
Ia tidak punya kekuatan atau hak untuk menganalisis apa itu penantian itu. Ia melarang dirinya memikirkannya dan mulai memikirkan hal lain. Tentang sekolah. Bahwa dalam 3 minggu, jika semuanya baik-baik saja, ia akan kembali ke kelas. Ia bertanya-tanya apakah Dani masih akan melanjutkan debatnya tentang dinosaurus dan robot. Bahwa ia harus meminta temannya, Nadia, untuk membawakan buku catatan kelas untuk dikoreksi, karena ia tidak bisa. Ia menelepon Nadia hari itu juga. Nadia datang langsung dengan buku-buku catatan, sebuah rantang berisi makanan hangat, dan begitu banyak keinginan untuk menceritakan semua berita terbaru dari sekolah, sehingga Anissa menghabiskan 1 jam tertawa dan hampir tidak merasakan sakitnya. Aditya datang hari itu saat Nadia hendak pulang. Mereka berpapasan di pintu. Nadia mengiriminya SMS setelah itu. "Nisa, siapa itu?" Anissa menjawab, "Teman sekamar di rumah sakit." Nadia menulis, "Oh begitu." Dan jawaban itu mengandung begitu banyak makna sehingga Anissa menyimpan ponselnya dan berpura-pura tidak menerima pesan itu. Bima menelepon pada hari kelima. Anissa sedang duduk di dekat jendela dengan sebuah buku. Akhirnya ia membuka buku yang ia bawa ke rumah sakit dan tidak pernah ia sentuh. Nomor itu muncul di layar, dan ia menatapnya selama beberapa detik. Selama 8 tahun, nomor itu berarti suami. Sekarang, itu berarti sesuatu yang lain yang belum ia temukan kata-katanya. Ia mengangkat telepon. "Anissa." Suaranya terdengar seperti suara orang yang sudah menetapkan peran dalam sebuah percakapan. "Aku butuh kamu menandatangani surat-surat apartemen." "Surat apa?" katanya dengan suara netral. "Pelepasan hak sukarela atas bagianmu. Pengacara sudah menyiapkannya. Aku bisa mengantarnya hari ini." Anissa terdiam, menatap keluar jendela. Halaman, ayunan. Salju. "Tidak," katanya. Hening sejenak. Ia tidak menduga jawaban itu, atau ia menduganya tetapi mengharapkan hal lain. "Anissa, jangan mempersulit keadaan." Suaranya menjadi sedikit lebih keras, tidak kasar, tetapi dengan intonasi yang ia kenal. "Intonasi sekarang kau akan dijelaskan bagaimana keadaannya. Apartemen itu aku yang beli. DP-nya aku yang bayar." "DP-nya kau yang bayar," Anissa mengangguk. "Cicilan KPR 8 tahun kita bayar berdua. Aku punya semua buktinya." Hening. "Itu tidak akan mengubah apa-apa," katanya, dan sesuatu dalam suaranya bergeser. Muncul nada dingin yang tidak menyenangkan. "Aku punya pengacara yang bagus, dan aku punya bukti bahwa setelah operasi, kau tidak dalam kondisi untuk membuat keputusan." Anissa menjadi sangat diam. "Apa maksudnya itu?" "Maksudnya, jika perlu, aku akan membuktikan bahwa kau tidak cakap hukum. Misalnya, saat membuat keputusan tertentu tentang, katakanlah, bertemu orang." Hening sejenak, "Pikirkanlah. Kau hanya akan mencari masalah sendiri. Jangan telepon kalau kau sudah memutuskan." Panggilan itu terputus. Anissa menurunkan ponsel ke pangkuannya dan menatapnya. Di luar sunyi. Halaman putih, ayunan tak bergerak. Tidak cakap hukum. Membuat keputusan tertentu tentang bertemu orang. Ia mengulanginya dalam benaknya perlahan, seperti mengulang kartu-kartu dalam setumpuk kartu. Dan tiba-tiba ia mengerti apa yang Bima maksudkan. Tentang Aditya, tentang anggukan di kamar rumah sakit, tentang apa yang ia katakan dengan lantang di depan suster, perawat, mungkin orang lain. Bahwa beberapa hari setelah operasi, seorang pria datang ke rumahnya setiap hari. Semua itu bisa dirangkai menjadi sebuah cerita, bukan cerita yang benar, tetapi meyakinkan bagi orang yang tepat. Aditya tiba 2 jam kemudian. Ia langsung melihat ada yang tidak beres. Anissa duduk di meja dapur dengan teh yang tidak tersentuh, menatap dinding. Ia meletakkan kantong belanjaan dan duduk di seberangnya. "Ada apa?" Anissa menceritakan semuanya, kata demi kata, persis seperti yang ia ingat. Suaranya netral. Itu sudah merupakan sesuatu yang baru dibandingkan dengan pagi itu di kamar rumah sakit. Dulu ia menangis terseduh-seduh. Sekarang tidak. Ia hanya berbicara. Aditya mendengarkan tanpa menyela. Ketika ia selesai, Aditya terdiam sejenak. "Dia tidak hanya menginginkan apartemen," katanya akhirnya. "Aku mengerti." "Tidak, kau belum mengerti. Dengar." Ia menatapnya dengan serius, lurus. "Anissa, akan kujelaskan apa ini? Jika hakim menyatakan kau tidak cakap hukum pada saat kau membuat keputusan itu, keputusan apapun, bukan hanya tentang aset itu, akan meragukan kapasitasmu secara umum selama periode itu. Semua perjanjian yang kau buat setelah operasi, kemampuanmu untuk membela kepentinganmu sendiri dalam perceraian." Anissa menatapnya. "Bagaimana kau tahu ini?" "Karena aku sudah bertahun-tahun berbisnis." Ia sedikit bersandar, "Itu taktik lama. Tidak baru, tidak terlalu cerdas.
tetapi berhasil jika tidak dihentikan tepat waktu. Kau butuh pengacara. Yang bagus? Pengacara butuh uang. Ya. Hening sejenak. Anissa menatapnya. Aditya menatapnya. Tidak, kata Anissa. Kau bahkan tidak tahu apa yang akan kutawarkan. Aku tahu. Kau akan menawarkanku pengacaramu secara gratis, atau kau yang membayarnya, atau dengan cara lain, tetapi tetap kau yang membayar. Dan aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena aku tidak tahu akan membayarnya dengan apa, katanya. Dan aku terbiasa bahwa tidak ada yang gratis. Ia terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan dan sangat tegas, aku bukan Bima. 3 kata. Anissa menghela napas. Aku tahu, katanya. Tapi 8 tahun mengajarkanmu untuk berhati-hati. Itu adil, Aditya mengangguk. Ia tidak tersinggung. Ia tidak mencoba membantahnya, hanya menerimanya sebagai fakta. Baiklah, kalau begitu begini saja. Lorenzo Beltran, pengacara keluarga terbaik di provinsi ini. Aku akan memberimu nomornya. Kau sendiri yang akan meneleponnya. Kau sendiri yang akan menyepakati pembayarannya. Aku tidak ikut campur. Jika nanti kau butuh bantuan, katakan padaku. Itu saja. Anissa menatapnya. Kau ingat kesepakatan kita, katanya. Aku ingat. Kau menyebutkannya setiap kali kau bisa, karena itu kebenarannya. Ia bangkit dan berjalan ke jendela. Halaman, salju, ayunan. Selama 8 tahun ia telah berhati-hati dan mengalah, dan itu tidak ada gunanya. 8 tahun menunggu keadaan membaik dengan sendirinya. Dan tidak membaik. Mungkin kadang-kadang kau hanya perlu menelepon pengacara. Berikan nomornya, katanya akhirnya. Lorenzo Beltran datang 2 hari kemudian ke rumahnya. Ia adalah pria berusia sekitar 55 tahun, bertubuh besar, dengan gerakan lambat dan mata yang cepat yang tidak sesuai dengan penampilannya. Matanya melihat segalanya seketika dan mengklasifikasikannya sambil lalu. Ia datang dengan sebuah map, duduk di meja dapur, meminta kopi, dan berkata, ceritakan. Anissa menceritakannya. Ia mendengarkan tanpa membuat catatan, hanya sesekali bertanya. Tanggal, jumlah, atas nama siapa kontraknya. Ketika ia selesai, ia membuka map, mengeluarkan beberapa lembar kertas, dan membentangkannya di hadapannya. Baik, mari kita lihat, katanya. Dan suaranya adalah suara seorang pria yang mengucapkan kalimat serupa setiap hari, dan tidak bosan hanya karena ia mencintai pekerjaannya. Mengenai apartemen, posisi Anda kuat. Jika pembayaran cicilan KPR keluar dari rekening Anda atau setengah-setengah, itu bisa dibuktikan. Anda punya bukti pembayaran selama 8 tahun? Ia mengangkat alisnya, gerakan yang nyaris tak terlihat. Rupanya, menemukan bukti pembayaran selama 8 tahun lebih jarang dari yang ia harapkan. Luar biasa. Mengenai ketidakcakapan hukum, itu adalah posisi yang lemah dari pihak mantan suami Anda. Tapi tidak bisa diabaikan. Ia mengusap pangkal hidungnya. Kita butuh laporan dari dokter bedah yang menyatakan bahwa operasi berjalan normal dan pemulihannya tanpa komplikasi. Kita butuh dokter mengonfirmasi bahwa obat-obatan yang diresepkan setelah operasi bukan jenis yang memengaruhi kesadaran. Itu prosedur standar. Analgesik, antibiotik, tidak ada yang dari keluarga opioid, saya yakin, tapi kita butuh suratnya. Hening sejenak, dan kita butuh ketegasan Anda di pengadilan. Saya punya itu, kata Anissa. Lorenzo Beltran menatapnya dari atas kertas-kertasnya. Ia mengangguk sedikit, seperti orang mengangguk ketika seseorang mengatakan apa yang ia harapkan, tetapi tetap senang mendengarnya. Bagus, katanya. Kalau begitu, mari kita mulai. Aditya selama itu duduk di dekat dinding di sebuah sofa kecil, seolah-olah ia hampir tidak ada di sana. Lorenzo Beltran tidak pernah menyapanya sekalipun, dan ia tidak ikut campur sama sekali. Ketika pengacara itu mengumpulkan mapnya dan berpamitan, Anissa mengantarnya ke pintu dan kembali ke dapur. Kau membayarnya di muka, kata Anissa. Bukan pertanyaan. Lorenzo tidak melakukan kunjungan rumah. Dia menerima klien di kantornya, jawab Aditya. Hening. Dia kenalan lamaku, kata Aditya. Aku memintanya datang karena kau tidak bisa naik turun tangga. Itu saja. Aditya. Anissa. Ia menatapnya. Ia menatapnya dengan sabar, tenang. Seperti orang melihat sesuatu yang ia yakini. Kau melakukannya dengan sangat metodis, kata Anissa. Setiap hari kopi, makanan, soto, pengacara datang ke rumah. Semuanya sangat benar dan diam-diam. Kau keberatan? Hening sejenak. Tidak, katanya pelan. Hanya saja aku tidak terbiasa, aku tahu. Ia bangkit dan mengambil jaketnya dari kursi. Biasakanlah.
3 hari kemudian, Bima menelepon lagi. Kali ini Anissa sudah siap, ia mengangkat telepon dan mendengarkannya. Ia kembali berbicara tentang apartemen, tentang surat-surat pengacara. Kali ini suaranya terdengar lebih percaya diri, seolah-olah ia telah diberi semangat. Bima, Anissa menyela saat ia berhenti sejenak, aku punya pengacara. Mulai sekarang, komunikasi akan melalui dia. Ia menyebut nama Beltran. Keheningan di telepon kali ini memiliki kualitas yang sama sekali berbeda dari yang terakhir. Jika sebelumnya ia terdiam karena terkejut, sekarang karena mengenali nama itu, ia tahu nama itu. Anissa, ia memulai dengan suara yang berbeda, sedikit lebih rendah, sedikit lebih hati-hati. Melalui pengacara, ulang Anissa dan menutup telepon. Lalu ia duduk semenit dengan telepon di tangan, bangkit, dan menyalakan teko. Di luar adalah bulan Desember yang suram, gelap, dengan senja yang datang lebih awal dan salju halus yang tidak seindah yang pertama, hanya abu-abu, tak terhindarkan. Anissa memandangnya dan berpikir, sudah selesai. Percakapan sudah berakhir. Sekarang tinggal pengadilan, surat-surat, tanda tangan, tapi itu tidak lagi menakutkan. Itu hanya pekerjaan. Perasaan bahwa tidak ada ketakutan, hanya pekerjaan, adalah hal yang baru. Ia memikirkannya. Tidak menakutkan. Ada kemarahan yang bersih, profesional, tanpa air mata. Ada kelelahan, dan sesuatu yang mirip dengan tekad. Itu adalah hal yang baik. Malam itu, saat Aditya hendak pergi, Anissa berkata, Aditya, tunggu. Ia berhenti di dekat gantungan. Kau serius dengan apa yang kau usulkan di rumah sakit? Ia berbicara perlahan, memilih kata-kata. Bukan tentang soto atau pengacara. Tentang apa yang kau katakan sebelum operasi. Ya, katanya. Kita baru kenal kurang dari sebulan. Aku tahu. Kau hanya tahu tentangku dari apa yang kuceritakan di kamar rumah sakit dan apa yang bisa ditemukan pengacaramu dalam 5 menit. Lebih sedikit dari yang kau kira, katanya. Aku tidak memintanya mencari apa-apa. Anissa menatapnya. Ini namanya petualangan. Mungkin saja. Kau tidak terlihat seperti tipe orang yang suka berpetualang. Aku tidak terlihat seperti itu, ia mengangguk. Itulah sebabnya, saat aku melakukannya, aku mencoba melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ia terdiam. Di luar, salju turun. Sebuah lampu jalan tunggal di halaman bergoyang tertiup angin. Beri aku waktu, katanya akhirnya. Berapa banyak yang kau butuhkan? Aku tidak tahu berapa. Tidak apa-apa, katanya. Aku akan menunggu. Ia mengatakannya dengan sangat wajar, tanpa kesungguhan yang dibuat-buat, seperti mengatakan sesuatu yang sudah pasti. Bahwa Anissa langsung mempercayainya, tanpa ragu. Ia akan menunggu. Bukan karena tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi karena ia telah memutuskannya. Dan ketika pria ini memutuskan sesuatu, itu terasa seperti sebuah fakta, bukan niat. Ia pergi. Anissa berdiri sejenak di dekat pintu, lalu pergi ke dapur, menyalakan lampu, dan mulai mencuci piring. Perlahan, metodis, dengan radio sebagai latar belakang, ia berpikir. Ia berpikir bahwa ada hal-hal yang harus kau lakukan atau tidak sama sekali. Bahwa kau bisa menunggu sangat lama untuk saat yang tepat, keadaan yang ideal, kepastian mutlak, dan tidak akan pernah menemukannya, karena baik saatnya, keadaannya, maupun kepastiannya tidak datang dengan sendirinya. Kau harus memilihnya. Selama 8 tahun, ia tidak pernah memilih. 8 tahun ia hanya terbawa arus kemanapun arus membawanya, dan ia menyebutnya kesabaran. Cukup sudah. Pagi harinya, ia datang seperti biasa. Anissa menyambutnya di pintu masuk. Aku butuh notaris, katanya, untuk meresmikan hakku atas apartemen dengan benar. Lorenzo menjelaskan bahwa harus ada bukti dokumenter bahwa semua pembayaran berasal dari rekeningku. Kau mau menemaniku? Ya. Dan satu hal lagi. Ia menatapnya. Kau mengusulkan agar aku pindah bersamamu selama persidangan agar tidak sendirian. Ia menunggu. Aku sudah memikirkannya, kata Anissa. Aku setuju. Aditya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya selama beberapa detik, dan di wajahnya ada sesuatu yang dimiliki orang ketika mereka mendapatkan sesuatu yang hampir tidak mereka harapkan lagi, bukan kemenangan, hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Baiklah, katanya akhirnya. Kantor notaris berada di jalan utama, di sebuah gedung tua dengan langit-langit tinggi dan bau kertas yang seolah meresap ke dinding selamanya. Sang notaris, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan kacamata, dan sikap seseorang yang setiap hari, melihat kisah hidup orang dalam versi dokumenternya, mempelajari surat-surat Anissa secara metodis dan tanpa banyak bicara. Anda punya bukti transfer? Tanyanya. Selama 8 tahun?
Reaksi yang sama seperti Lorenzo Beltran. Alis yang sedikit terangkat. Mantan suami Anda sudah mengajukan gugatan pembagian harta. Pengacaranya sudah mendaftarkannya. Dia meminta 50%. Notaris itu melepas kacamatanya, membersihkannya, lalu memasangnya kembali. Posisi Anda kuat, katanya. Jika semua yang tertulis di sini bisa dikonfirmasi secara dokumenter, ia menunjuk ke berkas Anissa, kemungkinan besar hakim akan memenangkan Anda. Tapi bersiaplah, mantan suami Anda akan tahu dan mungkin akan mencoba memperburuk situasi. Saya siap, kata Anissa. Notaris itu menatapnya lagi dari atas kacamatanya, tatapan singkat dan menilai. Saya lihat, katanya. Aditya selama itu duduk di dekat dinding membaca sesuatu di ponselnya. Ia tidak ikut campur, tidak berkomentar, tidak memeriksa apakah Anissa melakukan semuanya dengan benar. Ia hanya ada di sana, seperti kehadiran sesuatu yang bisa diandalkan, sesuatu yang tidak selalu kau lihat tetapi kau tahu ada. Ketika mereka keluar ke jalan, salju sudah berhenti turun. Langitnya putih, rendah, langit bulan Desember. Kau lapar? Tanya Aditya. Ya. Ayo pergi. Mereka masuk ke sebuah kafe kecil di dekatnya, tempat sederhana dengan meja kayu dan kursi yang berderit tidak peduli bagaimana kau duduk. Mereka memesan teh dan beberapa kue. Aditya melihat keluar jendela. Anissa memandangnya. Kau tenang, katanya. Aku mencoba. Tidak, serius. Kau tidak pernah gugup. Aku pernah gugup. Ia menoleh ke arahnya. Hanya saja tidak terlihat. Dan sekarang? Hening sejenak. Sekarang sedikit, katanya. Karena kau baru saja setuju untuk pindah. Dan sekarang aku berpikir, apakah aku bisa hidup dengan seseorang di ruang yang sama secara terus-menerus? 11 tahun menciptakan kebiasaan. Anissa menatapnya. Kau baru saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku mencoba mengatakan yang sebenarnya saat itu pantas, dan saat tidak, aku diam. Ia mengangguk dan mengambil cangkirnya. Kalau begitu, ini kebenaranku, katanya. Aku tidak tahu ini akan berakhir seperti apa. Aku belum bercerai. Aku punya persidangan di depan, dan aku baru saja keluar dari ruang operasi. Aku hidup dari kopimu dan catatanmu tentang telur di kulkas. Dan ini sedikit gila. Ya. Ia mengangguk, tetapi melihat ke cangkirnya. Di sampingmu, aku tidak takut. Aneh, karena seharusnya aku takut, tapi tidak. Aditya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya. Serius. Dalam diam. Lalu ia menuangkan lebih banyak teh dari teko kecil yang dibawa pelayan. Itulah jawabannya. Anissa menerimanya. Di luar kafe, Kota Batu menjalani hari-hari terakhirnya di bulan Desember. Abu-abu, dingin, dengan pohon mahoni yang meranggas dan salju halus yang tidak terburu-buru. Kota yang Anissa kenal luar kepala, setiap retakan, setiap halaman. Dan di kota itu, di kafe dengan kursi yang berderit itu, sesuatu mulai berubah perlahan. Bukan di luar, tetapi di dalam. Butuh waktu, tetapi sekarang ia punya waktu. Apartemen Aditya berada di pusat Kota Batu, di lantai 2 sebuah rumah bangsawan tua yang selamat dari pasca perang, tahun 90-an, dan sekarang berdiri dengan atap baru dan dinding tua setebal setengah meter. Langit-langit tinggi, parket yang berderit, 3 jendela menghadap ke jalan utama. Perabotannya sederhana, tidak mewah, tetapi fungsional, seperti yang dimiliki orang yang butuh tempat untuk bekerja, bukan untuk pamer. Ada buku di mana-mana. Di rak, dalam barisan yang rapi, tanpa kekacauan sengaja yang dibuat untuk pamer. Buku-buku sungguhan dari seorang pembaca sejati. Sampul usang, beberapa dengan pembatas buku, yang lain jelas sudah dibaca ulang lebih dari sekali. Anissa menyentuh punggung buku-buku itu saat Aditya menunjukkan apartemennya. Buku-buku teknis, sejarah, beberapa novel. Pramoedia, Tolstoy, beberapa penulis asing. Di rak terpisah, 3 buku arsitektur dan 1 buku tipis tanpa judul di punggungnya. Apa ini? Tanyanya. Gambar-gambar Vera, katanya singkat. Aku menjilidnya. Anissa menarik tangannya dari rak. 2 kamar tidur. Itu juga penting. 1 untuknya, 1 untuk Anissa, dengan spray bersih di tempat tidur dan lemari kosong yang sudah ia kosongkan sebelumnya. Sebuah mesin kopi mahal di dapur, tetapi tidak ada yang berlebihan. Tidak ada piring hias, tidak ada bunga buatan, tidak ada detail-detail kecil yang membuat sebuah ruang menjadi rumah. Ada fungsi, tetapi tidak ada kehangatan, seolah-olah pria itu tahu cara mengatur pekerjaan tetapi telah lupa cara mengatur kehidupan. Anissa menyimpan barang-barangnya di lemari, meletakkan buku-bukunya di nakas, lalu pergi ke dapur dan melihat di ambang jendela sempit tetapi cerah bahkan di bulan Desember sebuah ruang kosong. Boleh, tanyanya, aku bawa geraniumku, aku punya di rumah. Aku beli sudah lama.
Sangat kuat. Aditya melihat ke ambang jendela, lalu padanya. Tentu. Mereka membawa pot itu. Keesokan harinya, Nadia dari sekolah setuju untuk mampir ke apartemen Anissa dan mengambil pot gerunium kecil dari terakota dengan satu bunga mekar dan beberapa kuncup. Anissa meletakkannya di ambang jendela, menggesernya sedikit agar mendapat lebih banyak cahaya, dan kembali ke kamarnya. Aditya saat itu sedang bekerja di ruang kerjanya. Sore harinya, saat mereka minum teh di dapur, ia melihat tatapan Aditya berhenti di pot itu. Untuk waktu yang cukup lama, beberapa detik lebih lama dari biasanya orang melihat sebuah objek. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang sangat sunyi. Anissa memutuskan untuk tidak bertanya. Hidup bersama dibangun dari benturan-benturan kecil kebiasaan. Aditya punya kebiasaan bangun pukul 6.30 dan bekerja 1 jam sebelum sarapan dalam diam di ruang kerjanya dengan pintu tertutup. Awalnya, Anissa tidak tahu. Dan suatu hari, pukul 10.30, ia mengetuk pintu untuk menanyakan apakah ada kopi. Pintu terbuka. Aditya menatapnya dengan ekspresi seseorang yang baru saja ditarik dari kedalaman. Tidak kesal, hanya seolah-olah ia berada di dunia lain. Maaf, kata Anissa. Tidak apa-apa, katanya. Hanya saja aku tidak bisa beralih dengan cepat. Kau bisa saja memberitahuku. Bisa saja. Aku tidak terbiasa menjelaskan rutinitasku karena tidak ada yang perlu kujelaskan. Hening sejenak, bisa saja, katanya. Sejak pagi itu, ia punya jamnya sendiri. Selama waktu itu, ia membaca di dapur atau hanya duduk dengan kopi di dekat jendela, geranium di ambang jendela, jalanan di bawah, pejalan kaki musim dingin yang jarang. Pukul 7.30, Aditya keluar, dan mereka sarapan bersama. Itu menjadi ritual yang tidak diucapkan. Terjadi begitu saja, dan tidak ada dari mereka yang mengubahnya. Anissa, di sisi lain, punya kebiasaan berpikir dengan suara pelan. Saat sesuatu memenuhi pikirannya, kadang-kadang ia mengucapkannya. Menarik. Kenapa ya mereka memutuskan begitu? Oh, tidak, itu tidak benar. Harus dilakukan dengan cara lain. Oh, lucu sekali. Awalnya, Aditya tidak selalu mengerti apakah Anissa berbicara padanya. Suatu kali ia bertanya, "Kau bicara padaku?" Pada siapapun, jelasnya. Aku memang berpikir seperti itu. Kau terganggu? Ia memikirkannya. Tidak. Aku akan terbiasa. Dan ia terbiasa lebih cepat dari yang Anissa duga. Ia mulai menjawabnya singkat, tepat, kadang-kadang dengan pertanyaan yang mengalihkan pikiran Anissa ke arah yang tidak terduga. Ternyata itu adalah hal yang tak terduga baik, memiliki seseorang di samping yang tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi berpikir bersamamu. Bima tidak pernah berpikir bersamanya. Ia selalu berpikir untuknya atau ke arah yang sama sekali berbeda. Lorenzo Beltran menelepon pada minggu ketiga bulan Desember. Suaranya netral. Ia adalah pria dengan suara netral dan formulasi yang tepat, tetapi di balik kenetralan itu, Anissa menangkap nada peringatan. Anissa, saya perlu bertemu Anda hari ini. Jika memungkinkan. Ada informasi baru tentang kasus ini. Ia datang sore harinya, lagi-lagi dengan mapnya, dan duduk lagi di meja dapur. Aditya ada di dekatnya. Kali ini ia duduk lebih dekat, tidak di dekat dinding. Lorenzo membuka map dan meletakkan beberapa lembar kertas di depan Anissa. Mantan suami Anda dan warga negara Noelia Campos telah mengajukan gugatan bersama, katanya, agar Anda diakui memiliki kapasitas hukum terbatas selama periode pasca operasi. Alasan yang mereka ajukan adalah bahwa Anda berada di bawah pengaruh obat-obatan yang menghalangi Anda membuat keputusan secara sadar. Anissa melihat surat-surat itu. Noelia, katanya. Ibu Campos adalah tenaga kesehatan. Itu memperkuat posisi mereka. Kesaksian seseorang dengan status profesional dipersepsikan oleh pengadilan secara berbeda dari orang biasa. Lorenzo melepas kacamatanya, membersihkannya, lalu memasangnya kembali. Mereka juga menunjuk sebagai bukti perilaku yang tidak pantas, dan saya kutip, pendekatan yang terburu-buru dan niat untuk menikah dengan orang yang baru dikenal selama periode rehabilitasi. Hening. Mereka membicarakan kita, kata Anissa. Ya. Aditya menatap surat-surat itu. Wajahnya tenang, tetapi dengan ketegangan di rahang yang sudah Anissa pelajari untuk dibaca. Apa yang kita butuhkan? Tanyanya. Kita butuh beberapa hal, kata Lorenzo Beltran. Laporan dari Dr. Budi dengan deskripsi lengkap rehabilitasi, kita sudah punya. Saya sudah memintanya. Daftar obat-obatan yang diresepkan dengan laporan farmakologis yang menyatakan bahwa obat-obatan itu bukan dari kelas yang memengaruhi pengambilan keputusan, juga sudah siap. Ia berhenti sejenak. Masalah utamanya adalah Campos.
Jika ia bersaksi sebagai petugas kesehatan tentang keadaan Anda di klinik, hakim bisa mempercayainya. Kita perlu mendiskreditkan kesaksiannya atau menyajikan bukti yang lebih kuat dari pihak lawan. Pilar, kata Anissa. Pilar Susanti. Lorenzo mengangkat pandangannya. Anda sudah bicara dengannya? Dia perawat kami. Teliti, tepat. Dalam 8 tahun, mungkin tidak ada satupun keluhan. Dia melihatku setiap hari di klinik. Jika dia bersedia bersaksi, itu akan mengubah gambaran secara signifikan. 2 petugas kesehatan dengan kesaksian yang berlawanan, dan pengadilan akan mengevaluasi reputasi masing-masing. Reputasi Bu Susanti, saya kira, tidak tercela. Tidak tercela, Aditya mengonfirmasi singkat. Aku akan meneleponnya, kata Anissa. Mereka muncul keesokan harinya. Anissa sedang di dapur dan saat bel interkom berbunyi, ia bertanya siapa, dan ia mendengar suara Bima, netral, hampir ramah. Anissa, buka. Kita perlu bicara seperti orang beradab. Ia menekan tombol. Aditya keluar dari ruang kerjanya dan berdiri di ambang pintu dapur dalam diam. Ia hanya ada di sana. Bima tidak datang sendirian. Noelia sedikit di belakangnya, menggandeng lengannya dengan pamer, dengan ekspresi yang berarti, ini kami. Lihat, kami bersama dan kami tidak peduli. Bima telah berubah dalam beberapa minggu terakhir. Bukan secara fisik, tetapi ada sesuatu yang baru dalam postur tubuhnya, sesuatu yang dipaksakan. Punggungnya terlalu tegak, tatapannya terlalu percaya diri. Apartemen bagus, katanya sambil melihat sekeliling. Mahal. Kalian mau apa? Kata Anissa. Ia menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar, hampir dengan gembira. Dan kegembiraan itu adalah yang terburuk dari semuanya, karena tidak nyata. Anissa tahu itu setelah 8 tahun. Anissa, kau wanita cerdas. Ia berbicara dengan lembut. Seperti orang berbicara kepada seseorang yang belum mengerti tetapi akan segera mengerti. Tanda tangani pelepasan hak apartemen, dan kita sudahi semua ini. Tidak ada pengadilan, tidak ada keributan. Kita lupakan dan melanjutkan hidup masing-masing. Dan kalian juga akan menarik gugatan ketidakcakapan hukum? Tentu saja. Untuk apa kita butuh itu jika kita bisa berdamai baik-baik? Noelia sedikit menjauh, menatap bukan pada Anissa, tetapi pada titik yang tidak pasti, dengan ekspresi seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak lagi ia yakini sepenuhnya. Anissa menatap mereka berdua. Aneh. Ia mengira sesuatu di dalam dirinya akan menciut. Kemarahan, rasa sakit, atau setidaknya penghinaan karena Bima ada di sana di apartemen orang lain. Tersenyum. Tidak ada yang menciut. Ia hanya merasakan kelelahan yang tenang, seperti kelelahan setelah perjalanan panjang yang akhirnya berakhir. Pergilah, katanya. Senyum Bima tidak hilang, hanya sedikit membeku. Anissa. Bima. Ia menatap lurus. Mulai sekarang, komunikasi melalui pengacara. Kau tahu siapa dia? Pergilah. Noelia menarik lengannya. Ia diam sejenak karena inersia, karena pergi begitu saja tidak ada dalam rencananya. Lalu ia berbalik dan pergi. Pintu tertutup. Anissa berdiri di pintu masuk, lalu menghela napas perlahan dan pergi ke dapur. Ia menuangkan air dan meminumnya. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan secangkir teh panas yang baru dibuat di depannya. Malam harinya mereka duduk di dapur. Aditya menjelaskan dengan suara pelan, tanpa banyak kata. Bagaimana ia menjelaskan hal-hal yang ia pahami dengan baik. Kau mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan? Bukan hanya apartemen. Aku sudah memikirkannya. Jika pengadilan menyatakan kau memiliki kapasitas hukum terbatas selama periode itu, semua keputusan yang kau buat menjadi dipertanyakan. Hakmu atas aset dalam perceraian, kemampuanmu untuk membela kepentinganmu sendiri. Hening sejenak, dan sesuatu yang lain. Pernikahan kita, jika terjadi, juga akan dipertanyakan. Anissa menatapnya, tapi kita belum menikah, belum. Ia menatapnya dengan tenang, lurus. Mereka ingin menutup pintu itu sebelumnya. Membuatmu tanpa alat dan tanpa daya tawar sekaligus. Dan jika kita mendaftarkan pernikahan sekarang, mereka akan mengatakan aku memanipulasimu. Mereka akan mengatakannya. Lorenzo tahu itu. Aku juga, lalu untuk apa? Aditya terdiam. Bukan untuk pengadilan, katanya akhirnya. Untuk kita. Anissa menatapnya. Atau kau masih belum yakin, tanyanya. Bukan sebagai tantangan, tetapi sebagai pertanyaan tulus. Ia berpikir. Benar-benar, tidak terburu-buru, tidak karena inersia. Tentang apa yang telah terjadi sejak pagi di bulan November itu di kamar rumah sakit, tentang anggukan yang tidak ia anggap serius, tentang catatan tentang telur, tentang geranium di ambang jendela yang Aditya tatap lebih dari biasanya.
Tentang bagaimana ia mendengarkannya. Tentang tangan yang ia genggam dalam kegelapan dan bagaimana Aditya menatap pergelangan tangannya setelah itu. Aku yakin, katanya pelan. Malamnya ia tidak bisa tidur. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tidak menyakitkan seperti sebelumnya, hanya begitu saja. Kadang-kadang kepala tidak bisa dimatikan, dan lebih baik tidak melawannya, tetapi berbaring dan berpikir. Ia berpikir bagaimana dalam 3 minggu ruang di apartemen ini menjadi familiar. Bagaimana ia sudah tahu derit parket di koridor, di mana harus melangkah dan di mana tidak. Bagaimana ia sudah bisa membuat kopi paginya di mesin kopi Aditya tanpa bertanya. Bagaimana keheningan Aditya telah berhenti menjadi asing dan menjadi keheningan miliknya sendiri, jenis yang tidak perlu diisi. Di balik dinding, sunyi. Ia tidak tahu apakah Aditya tidur atau tidak. Ia bangkit dan pergi ke dapur. Ia ada di sana, duduk di meja dengan secangkir teh, menatap jendela yang gelap. Di balik kaca adalah bulan Desember yang suram, tanpa salju malam itu. Hanya lampu jalan di sudut yang bergoyang tertiup angin, dan cahayanya bergoyang di dapur. Dari sisi ke sisi, Aditya mengangkat pandangannya. Ia tidak terkejut. Anissa duduk di seberangnya. Mereka diam untuk waktu yang lama. Seperti orang diam yang tidak perlu bicara untuk bersama. Aditya. Ya. Selama ini, kau tidak pernah sekalipun mencoba menggenggam tanganku atau memelukku, kecuali malam itu di klinik. Ia menatapnya. Aku tidak ingin menekan, katanya. Dan jika ku bilang aku ingin kau menggenggam tanganku, hening. Lampu jalan di luar bergoyang. Seberkas cahaya melintasi wajahnya sejenak, lalu kembali gelap. Aditya perlahan mengulurkan tangannya di atas meja. Dengan telapak tangan menghadap ke atas. Anissa meletakkan tangannya di atasnya. Mereka tetap seperti itu untuk waktu yang lama. Ia tidak menghitung berapa lama, tetapi lama. Teko di atas meja mendingin. Lampu jalan di luar bergoyang. Desember terus berjalan. Itu bukan ciuman. Itu bukan pernyataan dengan huruf kapital. Itu bukan apapun yang dianggap sebagai momen. Hanya 2 tangan di atas meja dapur pada pukul 3 pagi. Namun, itu lebih dari semua yang ia miliki dalam 8 tahun bersama pria yang memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Lalu ia menarik tangannya, bangkit. Selamat malam, katanya. Selamat malam, jawabnya. Ia pergi ke kamarnya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia langsung tertidur. Saat sarapan, Aditya bertanya, kapan? Anissa mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Aku harus melihat tanggalnya. Lorenzo bilang lebih baik tidak ditunda, tetapi juga tidak terburu-buru. Lorenzo benar. Tapi aku tidak bertanya tentang itu. Aku bertanya tentangmu. Kau siap? Ya, kata Anissa. Ia meletakkan cangkirnya. Kalau begitu kita pergi hari ini. Kantor catatan sipil berada 3 blok dari sana, di sebuah gedung kecil dengan pilar-pilar yang diwarisi kota batu dari selera neoklasik untuk fasad yang megah. Di dalamnya berbau cat baru dan sedikit kapur barus, seperti bau di semua tempat di mana kertas-kertas penting disimpan. Petugasnya, seorang wanita muda dengan tatanan rambut rapi dan tatapan lelah seseorang yang mendengar sumpah cinta abadi 8 kali sehari dan sudah terbiasa, mengambil dokumen mereka dan memeriksa sebuah buku. 1 bulan lagi, katanya. Tanggal 26, pukul 11. Sempurna, kata Aditya. Selamat, kata petugas itu secara mekanis, tetapi tanpa niat buruk, mereka keluar ke jalan. Desember menyambut mereka dengan dingin dan angin yang membawa butiran salju beku, jelek, tidak romantis, hanya salju bulan Desember. Anissa menaikkan kerah mantelnya. Aditya ada di sampingnya. Di dekat pintu masuk, seorang wanita tua telah memasang meja lipat. Ia menjual kacang rebus dalam kantong kertas, terbungkus selendang wol besar. Aditya berhenti, membeli 2 kantong, dan memberikan 1 kepada Anissa. Mereka berdiri di trotoar makan kacang. Seperti orang makan kacang di kota-kota provinsi di musim dingin. Berdiri, tanpa tergesa-gesa, hanya ada di sana. Kita baru saja mendaftarkan tanggal di kantor catatan sipil, kata Anissa. Ya. Sementara ada gugatan tentang ketidakcakapan hukumku. Ya. Ini tidak masuk akal. Sedikit. Ia menatapnya, wajahnya yang serius, kantong kacang di tangannya, bagaimana ia menyipitkan mata karena angin, dan ia tertawa. Bukan pelan, tidak ditahan. Sungguh, tak terduga bagi dirinya sendiri. Tawa itu meledak dan tidak mau berhenti. Karena absurditasnya, karena kacangnya, karena bagaimana semua ini pasti terlihat dari luar.
Dua orang dewasa berdiri di trotoar bulan Desember dengan kantong kertas yang baru saja mendaftarkan tanggal pernikahan di tengah proses hukum tentang kewarasan salah satu dari mereka. Aditya menatapnya, dan di sudut matanya muncul sesuatu. Bukan tawa, tidak, sesuatu yang lebih hangat. Apa? Tanyanya saat ia berhenti tertawa. Tidak ada, katanya. Hanya saja sudah lama aku tidak mendengarnya. Apa? Tawamu? Anissa menatapnya. Lalu kembali ke jalan, ke kota kelabu bulan Desember, ke pohon-pohon mahoni yang meranggas, ke wanita tua penjual kacang yang tanpa terpengaruh terus dengan bisnisnya. 1 bulan lagi, tanggal 26 pukul 11. Sementara itu, kacang, dan pria di sampingnya ini, yang telah berkata, sudah lama aku tidak mendengar tawamu, seolah-olah ia telah menunggunya. Itu aneh. Itu baik. Itu nyata. Lorenzo Beltran menelepon sore harinya. Saya sudah bicara dengan Bu Susanti, katanya. Suaranya memiliki nada khusus, yang mungkin ia gunakan saat sebuah kasus mulai menemukan titik terang. Dia setuju. Lebih dari itu, dia bilang punya sesuatu yang harus kita ketahui, tidak lewat telepon. Kita bertemu besok. Anissa menutup telepon dan pergi ke lorong. Aditya berdiri di pintu ruang kerjanya. Ia telah mendengarnya. Besok, kata Anissa. Besok, ulang Aditya. Semua akan baik-baik saja. Anissa menatapnya. Kau mengatakannya karena kau percaya atau agar aku tidak khawatir? Karena keduanya, jawabnya serius. Ia mengangguk dan pergi ke kamarnya. Di pintu, ia berhenti. Aditya. Ya? Buku di rak itu. Yang tidak ada judulnya di punggungnya. Dengan gambar-gambar Vera, ia menatapnya. Jangan dipindahkan, kata Anissa. Biarkan di tempatnya. Hening lama. Baiklah, katanya pelan. Ia menutup pintu. Di luar, Desember menjalani hari-hari terakhirnya. Dingin, gelap, jujur. Dalam seminggu, tahun baru. Dalam sebulan, pernikahan. Di depan, pengadilan, surat-surat, semua yang harus dilalui. Tapi hari ini adalah hari ini. Kacang di trotoar, tawa, satu tangan di atas tangan lain pada pukul 3 pagi. Anissa berpikir, kadang-kadang hidup melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, hanya saja tidak selalu saat kau mengharapkannya. Januari di Kota Batu adalah jenis keheningan yang istimewa. Bukan keheningan musim panas atau musim gugur. Keheningan musim dingin berbeda, padat seperti kapas dan sekaligus rapuh seperti kaca. Salju menutupi segalanya secara merata, jalanan sepi di pagi hari, dan seluruh kota seolah-olah beristirahat setelah liburan, mengambil napas sebelum apapun yang akan datang selanjutnya. Bagi Anissa, selanjutnya itu banyak. Lorenzo Beltran menyiapkan pembelaan secara metodis. Mereka bertemu setiap beberapa hari, dan setiap kali ia datang dengan lembaran-lembaran baru dan pertanyaan-pertanyaan baru. Laporan dari Dr. Budi sudah siap. Operasi berjalan normal, tanpa komplikasi, dan pemulihannya sesuai harapan. Apoteker telah mengeluarkan sertifikat tentang obat-obatan yang diresepkan analgesik dan antibiotik, tidak ada yang bisa dianggap oleh pengadilan memengaruhi kesadaran. Petugas kantor catatan sipil, yang sama yang menerima pendaftaran mereka, bersedia mengonfirmasi bahwa Anissa datang sendiri, tampak tenang, dan berperilaku wajar, tanpa tanda-tanda paksaan. Ini posisi yang kuat, kata Lorenzo sambil membentangkan kertas-kertas. Tapi masalah utamanya tetap ada. Campos adalah tenaga kesehatan. Kesaksiannya tentang kondisi seorang pasien di klinik akan dianggap sangat serius oleh pengadilan. Pilar Susanti. Anissa mengingatkan. Saya sudah bicara dengannya. Dia bersedia, tapi saya perlu tahu apa yang akan ia katakan sebelum ia mengatakannya di ruang sidang. Pilar datang keesokan harinya tanpa diundang. Ia menelepon pagi-pagi dan mengatakan ingin bertemu Anissa. Anissa mengusulkan untuk bertemu di kafe yang sama dengan kursi yang berderit di jalan utama. Aditya tinggal di rumah. Pilar datang di waktu istirahatnya setelah giliran kerja, mengenakan mantel dengan kerah bulu dan tas di bahunya. Ia tampak lelah, tetapi tenang. Ia memesan teh, meletakkan tasnya di pangkuan, dan terdiam sejenak, seolah menimbang-nimbang dari mana harus memulai. Anissa, katanya akhirnya, saya harus menunjukkan sesuatu. Ia mengeluarkan ponsel tua dengan layar retak. Ia mencari sesuatu di rekamannya dan menunjukkannya kepada Anissa. Ini kebetulan. Awalnya saya tidak sadar ini terekam. Kadang-kadang saya menyalakan perekam suara saat pulang untuk merekam pengingat. Hari itu, awal Desember, saya sedang dalam perjalanan ke giliran kerja dan lupa mematikannya. Saya memasukkan ponsel ke saku jas. Pilar menatap Anissa dengan serius. Saya ada di koridor.
Mereka tidak tahu saya ada di dekatnya. Anissa mengambil ponsel itu. Rekaman itu berdurasi hampir 8 menit. 2 menit pertama adalah suara koridor, langkah kaki, suara-suara samar. Lalu lebih dekat, 2 suara yang ia kenali seketika. Bima berbicara dengan suara pelan, tetapi jelas. Kau yakin hakim akan percaya? Noelia menjawab cepat, dengan keyakinan seseorang yang telah meyakinkan dirinya sendiri setelah waktu yang lama. Aku perawat berpengalaman. Aku akan bilang dia mengigau setelah anestesi, tidak mengenali orang, dalam keadaan gelisah. Siapa yang akan mengecek? Ini kata-kataku melawan kata-katanya. Tapi sebulan kemudian dia sudah mendaftarkan tanggal pernikahan di kantor catatan sipil. Tepat. Dalam suara Noelia ada nada kemenangan. Itu bukti terbaik. Orang normal tidak melakukan itu. Menikah dengan orang pertama yang muncul sebulan setelah operasi. Hakim akan memutuskan dia tidak waras. Hening. Lalu Bima lagi. Yang penting apartemennya. Kita jual, uangnya bagi 2, dan kita hidup tenang. Noelia menjawab sesuatu dengan suara pelan. Rekaman menjadi lebih buruk di titik itu. Pilar tampaknya telah menjauh. Lalu kembali suara koridor dan tidak ada lagi. Anissa menurunkan ponsel itu. Tangannya tidak gemetar. Ia tidak merasakan kemarahan atau rasa sakit. Hanya kejernihan dingin yang datang ketika sesuatu yang kau curigai menjadi sebuah fakta. Mereka tahu. Mereka telah merencanakannya sebelumnya. Noelia akan berbohong di pengadilan secara sadar, terencana, dengan perhitungan bahwa kata-katanya akan lebih berbobot. Anda mengerti apa artinya ini? Tanya Pilar pelan. Saya mengerti. Saya tidak tahu apakah saya melakukan hal yang benar. Saya memikirkannya lama sekali. Ia menyatukan kedua tangannya di atas tas. Tapi saya tidak bisa membiarkan seseorang dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan kebohongan. Tugas saya adalah mengatakan yang sebenarnya tentang kondisi pasien, dan saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anissa menatapnya. Ia mengangguk singkat, bukan menerima ucapan terima kasih, tetapi mengonfirmasi bahwa ia telah mendengarnya. Lorenzo Beltran mendengarkan rekaman itu sore yang sama. Ia duduk di meja dapur, mendengarkan dengan headphone. Wajahnya tidak terbaca. Ketika selesai, ia melepas headphone dan meletakkan ponsel itu. Ia terdiam selama sekitar 10 detik. Bagus, katanya akhirnya. Suaranya adalah suara yang dimiliki orang berpengalaman ketika sebuah kasus sulit berubah menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah rekaman percakapan di mana kedua partisipan merencanakan untuk memberikan kesaksian palsu di pengadilan untuk secara ilegal menguasai aset. Ini bukan lagi hanya kasus perdata. Ini pidana. Anissa menatapnya. Penipuan. Persiapan untuk melakukan penipuan. Pasal 378 KUHP, diperberat karena menyangkut tempat tinggal. Selain itu, Pasal 242. Sumpah palsu. Ini serius. Lorenzo mengambil pulpen dan membuat catatan. Kita harus membuat laporan ke kantor polisi. Rekaman ini adalah bahan untuk penyelidikan. Saya akan menyerahkannya sendiri dengan dokumen pendukung. Mereka akan tahu itu datang dari kita. Ya, tapi itu tidak masalah. Rekaman itu sah, didapat secara kebetulan di tempat umum. Pilar, sebagai saksi, akan menjelaskan bagaimana rekaman itu didapat. Ia mengangkat pandangannya. Anda siap jika ini akan memakan waktu lama? Kasus pidana tidak cepat. Saya siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Aditya, yang mendengarkan semuanya dalam diam. Ia sangat pandai diam di saat yang tepat hanya bertanya, kapan harus ke kantor polisi? Besok pagi-pagi, kata Lorenzo. Saya akan menyiapkan surat-suratnya malam ini. Inspektur itu muda, sekitar 35 tahun, rapi, dengan sikap seseorang yang percaya pada prosedur. Ia menerima mereka di sebuah kantor kecil dengan jendela PVC dan sebuah potret di atas meja. Ia mendengarkan Lorenzo Beltran, mengambil dokumen, dan mendengarkan rekaman itu 2 kali. Suaranya sudah diidentifikasi, tanyanya. Ibu Prameswari mengenali keduanya secara pribadi, kata Lorenzo. Jika perlu, akan dilakukan analisis forensik. Inspektur itu mengangguk dan mencatat sesuatu. Kami akan memulai penyelidikan. Saya akan memanggil keduanya. Ia mengangkat pandangannya ke arah Anissa. Anda bersedia bersaksi jika diperlukan? Saya bersedia, katanya. Mereka keluar. Udara Januari, setelah kehangatan resmi kantor, terasa tajam dan bersih. Anissa menghirupnya dan berpikir, sudah. Mulai sekarang ini bukan lagi keputusanku, sekarang sistemlah yang akan perlahan-lahan melakukan tugasnya. Noelia hancur pada interogasi ketiga. Lorenzo memberitahu Anissa melalui telepon. Dengan tenang, seperti menceritakan sesuatu yang sudah diduga. Awalnya, Campos bertahan.
Ia mengatakan rekaman itu diambil di luar konteks, bahwa mereka hanya mendiskusikan skenario hipotetis, bahwa mereka tidak merencanakan apa-apa. Pada pertemuan ketiga dengan inspektur, ketika ia menyadari bahwa analisis forensik suara telah mengonfirmasi identifikasi suara, ia menangis. Ia mengatakan itu hanya lelucon, ia tidak berpikir akan seserius ini. Bima bertahan lebih lama. Ia terus menyangkal dengan percaya diri, masih dengan postur paksanya yang Anissa lihat di apartemen Aditya. Ia diam tentang apartemen, tentang kesepakatan dengan Noelia. Ia bertahan sampai analisis suara, sebuah analisis digital yang menghilangkan semua keraguan formal. Setelah itu, ia diam karena alasan lain. Bagaimana dengan gugatan ketidakcakapan hukum? Tanya Anissa. Ditarik secara otomatis, kata Lorenzo. Campos menarik kesaksiannya. Morales sedang dalam penyelidikan. Mempertahankan gugatan itu tidak mungkin. Pengadilan telah menolaknya. Anissa menghela napas. Sidang pembagian harta dijadwalkan pada akhir Januari. Ruang sidangnya kecil, pengadilan negeri, bukan di ibu kota. Bangku kayu, jendela tinggi. Bima duduk di seberang dengan pengacara baru, muda dan tampaknya kurang berpengalaman dari yang ia harapkan. Ia melihat-lihat surat-surat dengan tergesa-gesa seperti orang yang tidak punya waktu untuk bersiap. Lorenzo Beltran membentangkan lembarannya secara metodis, tanpa tergesa-gesa. Hakimnya, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun dengan nama singkat di plakatnya dan tatapan seseorang yang selama bertahun-tahun bekerja telah kehilangan kemampuan untuk terkejut tetapi tidak kemampuan untuk melihat, mempelajari dokumen-dokumen dan mendengarkan kedua belah pihak. Lorenzo memaparkan argumennya dengan tenang, satu persatu. Bukti pembayaran cicilan KPR selama 8 tahun dengan tanggal, jumlah, dan rincian. Rekening koran Anissa. Surat keterangan dari tempat kerjanya, guru SD, masa kerja 10 tahun, gaji terverifikasi. Kesaksian seorang tetangga, Pak RT, 72 tahun, pensiunan guru yang tinggal di gedung itu selama 20 tahun, yang mengonfirmasi singkat dan tanpa basa-basi, Anissa bekerja. Bima berbulan-bulan tidak melakukan apa-apa. Saya lihat sendiri. Pengacara Bima mencoba membantah. Ia berbicara tentang uang muka awal, yang memang dibayar oleh Bima. Lorenzo membalas dengan dokumen di tangan. Uang muka itu sebesar 18% dari nilai apartemen. 82% sisanya adalah KPR yang Anissa bayar setengah-setengah, dan 2 tahun terakhir, sebagian besar sendirian. Hakim mendengarkan, membuat catatan, lalu meminta kedua belah pihak untuk keluar. Mereka menunggu di koridor selama 40 menit. Anissa duduk di bangku, menatap keluar jendela. Januari, halaman kelabu, pohon-pohon meranggas. Aditya duduk di sebelahnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya ada di sana. Dan itu sudah cukup. Mereka dipanggil lagi. Hakim membacakan putusan dengan cepat, dengan suara monoton. Apartemen. Atas nama Anissa Prameswari, tetap menjadi milik Anissa Prameswari. Kepada mantan suami, Bima Saputra, berhak atas kompensasi sebesar 20% dari nilai pasar properti yang sesuai dengan kontribusi awalnya. Rumah di desa yang dibeli selama pernikahan, sebagian besar dengan dana penggugat, Anissa Prameswari, juga tetap menjadi miliknya. Putusan ini bersifat final. Bima bangkit. Ia mengatakan sesuatu. Anissa tidak mengerti kata-katanya. Ia menatap hakim. Hakim mengangkat kepalanya. Harap tenang. Putusan telah dibacakan. Mohon jaga ketertiban. Lorenzo Beltran mengumpulkan surat-suratnya tanpa tergesa-gesa, seperti seorang pria yang terbiasa dengan kemenangan tetapi tidak kehilangan akal sehatnya karenanya. Ia mengangguk pada Anissa. Sudah selesai. Mereka keluar ke koridor. Di dekat jendela berdiri Bima, sendirian. Pengacaranya sudah pergi. Noelia sudah lama tidak berada di sisinya. Ia berdiri menatap kaca, dan di garis bahunya ada lengkungan seseorang yang melihat sesuatu yang sangat ia andalkan tiba-tiba lenyap. Ia tampak lebih tua dari bulan November, lebih kecil. Anissa berhenti. Ia berpikir akan merasakan sesuatu. Kegembiraan, kemenangan, atau setidaknya belas kasihan. Perasaan manusiawi apapun yang seharusnya ada di saat seperti itu. Ia tidak merasakan apa-apa. Hanya kelelahan lama yang mendalam dan sesuatu yang mirip dengan kesimpulan, seolah-olah halaman terakhir dari buku yang sudah terlalu lama ia baca telah ditutup. Selamat tinggal, Bima, katanya tenang. Ia menoleh menatapnya, dan Anissa melihat di matanya sesuatu yang tidak ia duga, kebingungan. Bukan kemarahan atau dendam, kebingungan. Seolah-olah ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di sana, di koridor pengadilan negeri,
tanpa pengacara dan tanpa Noelia, dengan putusan yang merugikannya. Anissa tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan menuju Aditya. Proses pidana terhadap Bima dan Noelia berakhir kemudian. Sudah setelah pernikahan, Lorenzo memberitahu secara singkat. Hukuman percobaan untuk keduanya. Campos dipecat dari klinik secara tidak hormat. Morales kehilangan pekerjaannya. Reputasi di bidang penjualannya adalah segalanya. Noelia meninggalkannya begitu konsekuensi nyata dimulai. Diam-diam dan cepat, seperti orang yang selalu punya jalan keluar darurat dalam pikirannya. Bima menyewa kamar di sebuah rumah kos di pinggiran kota. Anissa tahu secara kebetulan dari Nadia, yang mendengarnya dari seseorang. Ia mendengarkannya dan tidak menjawab apa-apa. Ia tidak senang, sejujurnya, tanpa usaha. Kisah Bima bukan lagi kisahnya. Ia menjalani kisahnya sendiri. Pada tanggal 26 Januari pukul 11 pagi, mereka menikah. Anissa mengenakan gaun berwarna terang, tidak megah, sederhana, yang pas di tubuhnya. Aditya, setelan gelap, ia selalu berpakaian tanpa detail yang tidak perlu. Petugasnya berbeda. Kali ini seorang wanita paruh-baya dengan wajah ramah yang membacakan formula dengan suara hikmat yang tampaknya telah ia gunakan selama bertahun-tahun dengan senang hati. Saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Mereka bertukar cincin sederhana, tanpa hiasan, polos, tanpa ukiran, yang mereka pilih bersama di sebuah toko perhiasan. Cepat, tanpa banyak berpikir, karena tidak ada dari mereka yang suka simbol-simbol yang tidak perlu. Aditya menatapnya serius, dalam diam. Lalu berkata, terima kasih atas kepercayaanmu. Anissa menatapnya. Terima kasih sudah mengangguk, jawabnya. Petugas di belakang meja tampaknya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi ia tersenyum profesional dan hangat. Malam harinya mereka sendirian. Aditya menyiapkan makan malam. Bukan makan malam perayaan atau khidmat, hanya makan malam. Dada ayam, nasi, sedikit salad. Ia melakukannya dengan percaya diri dan tanpa tergesa-gesa, seperti semua hal yang sudah menjadi kebiasaannya. Anissa duduk di meja, mengamatinya bergerak di dapur. Kau bisa saja memesan apapun, katanya, dengan kemampuanmu. Bisa saja, tapi kau memasak sendiri. Aku suka. Ia tidak menoleh. Memasak untuk seseorang berbeda dengan memasak untuk diri sendiri. Kurasa aku baru menyadarinya. Anissa memandangi punggungnya. Aditya. Ya? Kau bahagia? Ia menoleh, menatapnya cukup lama, seperti orang melihat pertanyaan yang pantas dijawab dengan tulus, bukan cepat. Aku tidak terbiasa dengan kata itu, katanya akhirnya. Aku tidak menggunakannya selama 11 tahun. Kurasa aku sedikit lupa bagaimana mengenalinya. Hening sejenak. Tapi ya, kurasa begitu. Anissa tersenyum. Di atas meja ada 2 lilin. Bukan untuk romantis, hanya saja bola lampu di ruang makan sudah lama berkedip-kedip dan mereka belum sempat menggantinya. Dan Anissa menemukan lilin di laci. Nyalanya bergoyang saat seseorang lewat. Dari jendela terlihat kota Januari. Tumpukan salju kebiruan di senja hari, lampu jalan, jendela tetangga di seberang. Mereka makan. Anissa berpikir. Setahun yang lalu, sekitar waktu ini, ia masih menikah dengan Bima. 8 tahun, KPR, cangkir dari rak bawah, kursi malasnya di tengah ruang tamu, SMS sehari sebelum operasi. Dan sekarang meja ini, lilin-lilin ini, pria di seberangnya yang baru saja berkata, kurasa begitu, dengan sangat hati-hati, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus didekati dalam diam agar tidak membuatnya takut. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Betapa anehnya waktu, katanya. Setahun yang lalu, aku tidak mengenalmu. Sekarang kau satu-satunya orang yang di sampingnya aku merasa menjadi diriku sendiri. Itu sangat cepat, atau sangat lambat, katanya. Tergantung dari mana kau menghitungnya. Ia menatapnya. Iya benar. Tergantung dari mana menghitungnya. Jika dari malam November itu di kamar rumah sakit, itu cepat. Jika dari 11 tahun kesendirian Aditya dan 8 tahun kesabaran Anissa, itu sangat lambat. Keduanya telah menempuh jalan yang panjang dan berliku untuk sampai ke meja ini, ke lilin-lilin ini, ke makan malam ini. Tapi mereka telah sampai. Kita sudah sampai, katanya keras. Apa? Ia tidak mengerti. Tidak ada. Aku hanya berpikir dengan suara keras. Aku sudah terbiasa, katanya. Dan dalam 2 kata itu ada begitu banyak kelembutan yang tenang sehingga Anissa menunduk sejenak. Di luar, Januari menjalani hari-hari terakhirnya. Segera Februari, lalu Maret, lalu musim semi, yang di Kota Batu selalu dinanti dan datang terlambat. Tapi datang. Anissa tidak membuat rencana jangka panjang.
Ia hanya berpikir bahwa besok pagi ia akan bangun, pergi ke dapur, dan Aditya sudah ada di sana atau akan tiba sebentar lagi, dan akan ada kopi dan gerunium di ambang jendela dan sepanjang hari di depan, begitu normal dan begitu miliknya. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Itu sangat banyak. Hal pertama yang berubah setelah pernikahan adalah tidak ada. Aneh dan benar pada saat yang sama. Anissa mengira akan ada sesuatu yang klik, seperti saat menekan sakelar dan semuanya menjadi berbeda. Tidak ada yang klik. Pagi itu sama seperti kemarin. Aditya keluar dari ruang kerjanya pukul 7.30. Anissa sudah duduk dengan kopi di dekat jendela. Gerunium telah mekar di ambang jendela. Sarapan. Setengah jam pertama mereka dalam keheningan. Kebiasaannya berpikir dengan suara keras. Koran. Suatu hari Aditya membawakannya koran sungguhan dari kios di jalan. Anissa bertanya, untuk apa? Aditya berkata, kau terlihat seperti tipe orang yang suka kertas. Ia memang suka. Perbedaannya ada di tempat lain. Halus. Nyaris tak terlihat. Dulu, saat ia tinggal di apartemennya, masih ada perasaan sementara. Bukan tidak nyaman, tidak, hanya perasaan bahwa ini untuk sementara. Sekarang itu telah hilang. Parket yang berderit di koridor hanya menjadi parket yang berderit di koridor mereka. Kebiasaannya memindahkan barang-barang di dapur saat ada yang mengganggunya hanya menjadi kebiasaan orang yang tinggal bersamamu. Ia berhenti membedakan secara mental antara milikku dan miliknya. Ternyata itulah yang menjadi kita. Aditya kembali bekerja pada bulan Februari. Anissa melihat bahwa selama beberapa bulan ia berada dalam mode khusus, melakukan apa yang perlu, berhubungan dengan mitranya. Mengambil keputusan. Tetapi tanpa api batin yang, seperti yang sekarang ia pahami, adalah bahan bakar sebenarnya. Seolah-olah ia menahan semuanya dalam kecepatan rendah. Sekarang sesuatu telah menyala, ia bekerja sampai larut. Panggilan, negosiasi, dokumen. Kadang-kadang Anissa tertidur dengan suara pelan Aditya dari ruang kerja, suara netral, profesional, dengan jeda. Ia terbangun di malam hari, pergi ke dapur. Aditya ada di sana dengan secangkir teh dan laptop. Kau tidak tidur, tanyanya. 1 jam lagi. Kau sudah mengatakan itu selama 3 jam. Ini jam yang lain. Ia mendengus dan pergi. Aditya muncul 1,5 jam kemudian. Tetapi dalam semua itu ada energi, bukan yang melelahkan, tetapi yang hidup, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang telah lama ia pikirkan dan sekarang ia bergerak ke arahnya. Suatu hari, saat makan malam, ia berkata, aku ingin mendirikan sebuah yayasan. Anissa mengangkat pandangannya. Yayasan rehabilitasi untuk orang-orang setelah operasi serius. Ia berbicara dengan hati-hati, seperti orang berbicara tentang hal penting dan karena itu tidak ingin salah mengucapkannya. Aku melihatmu pulih sendirian. Tanpa dukungan, tanpa psikolog, tanpa kondisi yang memadai. Asuransi menanggung operasi dan selesai. Setelah itu, orang itu sendirian. Dan itu adalah saat yang paling sulit, Anissa menatapnya. Itu akan lama dan mahal, katanya. Aku tahu. Kau punya orang yang membantumu memulainya. Aku punya. Kalau begitu, lakukanlah. Ia menatapnya seolah mengharapkan hal lain. Keberatan. Pertanyaan kenapa kau repot-repot, tidak ada. Kesempatan kedua, katanya. Aku berpikir untuk menamainya begitu. Nama yang bagus, kata Anissa. Ia hanya mengangguk, menoleh ke jendela, dan Anissa melihat sesuatu di wajahnya berubah. Sedikit lebih lembut, mungkin. Seperti saat seseorang mendengar persis apa yang ingin ia dengar dan tidak menyangka akan semudah itu, ia kembali ke sekolah pada pertengahan Februari. Dr. Budi memberinya izin untuk pekerjaan ringan, duduk, tanpa usaha. Kepala sekolah, Bu Vera, menyambutnya dengan sikap seseorang yang senang melihatnya, dan sekaligus sedikit khawatir ia kembali lebih awal dari yang diharapkan. Kelasmu merindukanmu, katanya. Dan dari kalimat itu, Anissa mengerti bahwa bukan hanya kelasnya. Ia membuka pintu kelas 2B. Hening sejenak. Anak-anak tidak langsung bereaksi. Lalu teriakan, tidak terkoordinasi, bukan paduan suara, tetapi teriakan eksplosif anak-anak yang terjadi saat kegembiraan tidak punya waktu untuk menjadi kata-kata dan meledak begitu saja. Paula, dengan pita rambutnya yang akhirnya diikat rapi untuk acara itu, adalah yang pertama melompat. Kotak pensil Sergio jatuh. Dani berlari melintasi kelas tanpa memikirkan dinosaurus dan memeluk pinggangnya seperti orang memeluk sesuatu yang takut hilang lagi. Anissa berdiri di tengah kelasnya, menahan diri. Ia bertahan selama 1,5 menit sampai Paula tiba-tiba berkata dengan sangat serius, Bu Anissa, kami sudah menunggu, dan saat itulah ia hancur. Ia berkedip,
tersenyum, mengelus kepala, berkata, sudah, aku di sini. Tenang, duduklah. Sore harinya di rumah, ia menceritakannya kepada Aditya. Ia duduk di seberangnya, mendengarkan. Ia menatapnya dengan cara yang sudah ia pelajari untuk dikenali saat ia benar-benar mendengarkan. Dan pada satu titik, ia menyadari sesuatu dalam diri Aditya mencair. Perlahan, seperti es mencair di bulan Maret, saat matahari masih lemah tetapi sudah nyata. Kau menyayangi mereka? Tanyanya. Sangat, Anissa mengangguk. Terlihat. Wajahmu seperti kau sendiri. Seperti aku apa? Tidak tahu. Seperti kau suka mendengarnya. Ia terdiam. Aku suka, katanya. Sudah lama, aku tidak mendengar orang berbicara tentang apa yang mereka sayangi. Anissa menatapnya. Ia teringat Vera. Bahwa 11 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk tanpa itu. Ia mengulurkan tangannya di atas meja dan menutupi tangan Aditya. Singkat, seperti waktu itu di rumah sakit. Aditya tidak menarik tangannya, ia membaliknya dengan telapak tangan ke atas. Mereka tetap seperti itu. Pada bulan April, Anissa membeli tes kehamilan. Sudah lama ia tidak berani. Ia punya alasan untuk curiga sejak 2 minggu lalu. Ia mengaitkannya dengan kelelahan, stres, pemulihan dari operasi yang, menurut Dr. Budi, bisa memiliki efek berbeda selama setengah tahun. Tapi suatu pagi ia bangun, melihat ke cermin, dan sesuatu di dalam dirinya berkata, periksa. Ia masuk ke apotek dalam perjalanan pulang dari sekolah dan membeli 2 tes, untuk berjaga-jaga. Ia tiba di rumah saat Aditya belum pulang. Ia pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, menunggu 3 menit, melihat satu garis, lalu yang kedua, lalu lagi yang pertama. Ia keluar dari kamar mandi dan duduk di sofa dengan tes di tangan. Ia hanya duduk. Pikiran ada di sana, tetapi tidak terformulasi. Bukan dalam kata-kata. Hanya perasaan besar dan tidak nyaman yang tidak muat dalam bentuk biasa manapun. Dr. Budi pernah berkata, kehamilan mungkin terjadi, tetapi dengan pengawasan ketat. Operasi ovarium bukanlah vonis, tetapi juga bukan hal sepele. Ia mengatakannya dengan tenang, profesional, dan Anissa mengangguk, berpikir, baiklah, aku akan melakukan pengawasan. Ia tidak berpikir itu akan terjadi secepat ini. Ia memegang tes itu dan berpikir, aku sangat takut, bukan karena tidak menginginkannya. Ia menginginkannya. Ia telah menginginkannya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Justru karena itu ia takut, karena inilah yang telah ia tunggu selama 8 tahun, dan sekarang ada di sini. Ya, pintu terbuka. Aditya masuk, melepas jaketnya, meletakkan tas kerjanya, melihatnya. Anissa tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangannya dengan tes itu. Aditya melepas sepatunya, mendekat, mengambil tes, melihatnya. Hening lama, nyata, tidak kosong. Ia menatap garis-garis itu, dan Anissa menatapnya. Lalu ia duduk di sampingnya di sofa, sangat perlahan, seperti orang duduk saat kakinya sedikit lemas. Ini sungguhan? Tanyanya berbisik. Yang kedua hasilnya sama, kata Anissa pelan. Ada di kamar mandi. Ia menatapnya dan memeluknya erat. Sungguh? Seperti orang memeluk sesuatu yang takut hilang. Tidak dengan lembut atau ringan, tetapi dengan kuat, dengan kedua tangan. Dan Anissa merasakan bagaimana napas Aditya berubah. Tidak menjadi lebih cepat, tidak, hanya menjadi lebih dalam, seperti saat menahan sesuatu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba melepaskannya. Ia membenamkan wajahnya di bahu Aditya. Aku takut, katanya. Aku tahu. Aku juga, katanya, jujur. Tapi ini ketakutan yang baik. Pertama kalinya dalam 11 tahun ini adalah ketakutan yang baik. Aditya berubah. Tidak tiba-tiba, bertahap, seiring minggu berubah menjadi bulan. Ia membuat janji dengan dokter kandungan terbaik di provinsi tanpa bertanya. Suatu hari ia hanya berkata, besok jam 10. Anissa mencoba protes, mengatakan ia bisa pergi ke puskesmas biasa. Aditya menatapnya dengan cara yang membuatnya mengerti bahwa itu tidak ada gunanya. Ia menemaninya ke setiap USG. Duduk di ruang tunggu dengan kursi plastik dan nomor antrian kertas, membaca sesuatu di ponselnya. Kadang-kadang ada suami dan pasangan lain, beberapa dengan bunga, yang lain dengan ekspresi linglung. Aditya tidak berbicara dengan siapapun, hanya menunggu Anissa keluar. USG pertama pada 8 minggu, dokternya, muda dan tenang, menunjukkan layar, sebuah titik kecil, nyaris tak terlihat, dan suara cepat, hidup, detak jantung. Aditya berdiri di samping ranjang. Anissa melihat bagaimana wajahnya berubah. Tidak tiba-tiba atau dramatis. Hanya sesuatu bergetar, sesuatu yang sangat dalam. Lama. Dokter mengatakan sesuatu tentang normalitas, tanggal, kunjungan berikutnya.
Anissa mengangguk, menjawab. Aditya diam. Ketika mereka keluar ke koridor, ia berhenti di dekat jendela. Ia hanya berdiri di sana, menatap jalanan. Halaman kelabu bulan April, genangan air, mobil-mobil parkir. Anissa mendekat dan berdiri di sampingnya. Maaf, katanya pelan, tanpa menoleh. Hanya saja aku pernah di tempat seperti ini, di koridor seperti ini, dan waktu itu semuanya berakhir buruk, aku ingat suara itu. Waktu itu juga ada, lalu tidak ada lagi. Anissa tidak mengatakan apa-apa. 1-2 detik. Lalu ia menggenggam tangannya erat. Sekarang aku di sini, katanya. Dan aku tidak akan kemana-mana. Ia menoleh. Menatapnya cukup lama. Serius. Seperti orang melihat saat ingin mengingat sesuatu. Aku tahu, katanya. Aku percaya padamu. Itu bagi Aditya sangat berarti. Anissa mengerti betapa berartinya. Maria lahir di bulan Oktober. Musim gugur terasa hangat. Musim kemarau kedua berlangsung hampir sampai akhir bulan, dan ketika kontraksi dimulai, dari jendela rumah bersalin masih terlihat pohon-pohon trembesi yang menguning dan matahari terhampar di aspal dalam garis-garis panjang sore hari. Aditya ada di ruang persalinan. Ia bersikeras, dan dokter tidak keberatan. Ia berdiri di dekat kepala ranjang, memegang tangan Anissa, tidak mengatakan hal yang tidak perlu, hanya kadang-kadang, dengan suara pelan dan singkat, semua baik-baik saja, kau hebat. Aku di sini. Setelah itu, Anissa tidak bisa mengingat seluruh prosesnya secara berurutan. Itu terekam di ingatannya bukan sebagai cerita, tetapi sebagai kumpulan sensasi, rasa sakit, tangan Aditya, suara bidan, lebih banyak rasa sakit, cahaya terang di atas kepalanya, kata-kata yang tidak ia mengerti. Dan kemudian, tangisan. Maria menangis begitu lahir, dan dengan keras. Aditya memegang tangannya, dan Anissa merasakan jari-jarinya menegang, bukan karena takut, karena sesuatu yang lain. Ia menatapnya. Sebutir air mata mengalir di pipinya. Satu saja, diam, lambat. Ia tidak menyekanya. Ia melihat ke arah di mana bidan sudah menyerahkan buntalan yang menangis itu. Ia melihat, dan Anissa melihat di wajahnya segalanya sekaligus. 11 tahun penantian, malam di rumah sakit itu, dulu sekali, ketika semuanya berakhir buruk, dan momen ini, yang merupakan kehidupan keduanya, nyata, hangat, hidup. Mereka memberikan Maria padanya. Ia menggendongnya dengan canggung, tidak tahu, jujur tidak tahu, terlihat sedikit kaku, hati-hati, seperti orang yang belum pernah melakukannya menggendong sesuatu yang rapuh. Ia menatapnya dari atas. Maria berkedip dan berhenti menangis. Aditya menatap putrinya, dan Anissa menatapnya. Dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang begitu terbuka, begitu tidak terlindungi, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah-olah semua tahun, semua tembok, semua kehati-hatian, tiba-tiba menjadi tidak perlu. Tidak perlu melindungi diri. Tidak perlu berlindung dari dunia. Dunia itu sendiri telah datang padanya dalam ukuran 3,4 kg dan 49 cm, dengan wajah merah dan keriput, dan mata gelap, jelas miliknya, abu-abu. Sudah terlihat, halo, katanya pada Maria pelan, nyaris tak terdengar. Kami sudah lama menunggumu. Mereka membeli rumah di musim semi, di pinggiran kota. 20 menit dengan mobil. Tua tapi kokoh, dengan taman yang sedikit terbengkalai tetapi hidup. Pohon apel, beberapa pohon ceri, melati di dekat pagar. Aditya berkata, kita akan merapikannya sedikit demi sedikit. Anissa berkata, aku tahu caranya. Aditya berkata, aku akan belajar. Saat itu, Maria sudah bisa merangkak dengan mantap, dan ia merangkak kemana-mana, tanpa peringatan dan tanpa rute yang pasti. Ia sangat tertarik pada rak-rak bawah, kotak di bawah tempat tidur, dan semua yang ada di tepi sesuatu. Suatu hari di bulan April, hari yang benar-benar hangat, saat pohon-pohon apel sudah mekar dan taman itu seperti awan putih yang jatuh di atas rumput. Anissa berdiri di teras, hanya berdiri, memandangi taman. Aditya keluar, dan memeluknya dari belakang dalam diam, seperti orang memeluk sesuatu miliknya, familiar, tanpa alasan. Mereka diam. Dari dalam rumah terdengar tawa Maria. Ia telah menemukan sesuatu, dilihat dari suaranya, sesuatu yang menarik, dan ia sangat senang. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya. Betapa anehnya semua ini. Anissa memandangi pohon-pohon apel. 1,5 tahun yang lalu aku dalam perjalanan ke rumah sakit sendirian, berpikir jika aku mati, siapa yang akan menjelaskan konjugasi kata kerja kepada anak-anak. Hening sejenak. Dan sekarang aku punya semua ini. Ini banyak. Aditya mengangguk. Ini sangat banyak, katanya. Aditya, aku ingin ini tidak pernah berakhir.
Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita akan berusaha agar tidak berakhir." Ia tidak berjanji, hanya kita akan berusaha. Dengan tulus, persis seperti itu. Bukan sihir, bukan takdir, ini adalah usaha sehari-hari. Kita akan berusaha. Anissa berpikir, itu lebih baik dari janji apapun. Dari dalam rumah, Maria berguling keluar. Tepatnya, berguling. Cepat, percaya diri. Dengan ekspresi tekad seseorang yang telah menemukan tujuan. Tujuannya adalah ayahnya. Ia mendekati ambang teras, menatapnya dari bawah dengan mata abu-abunya, dan seluruh ekspresinya berkata, "Ayo, ayo." Aditya membungkuk dan menggendongnya, masih sedikit canggung, seperti pertama kali, meskipun sudah setengah tahun berlalu, ia masih menggendongnya dengan kehati-hatian khusus seseorang yang telah diajari oleh kehidupan bahwa yang rapuh harus dipegang erat-erat. Maria langsung memegang hidungnya. "Aduh," kata Aditya. Maria meremas lebih keras. Dia melakukannya setiap kali, Anissa memberitahu. "Aku tahu. Itu metodenya untuk mengenal dunia. Dunia sudah cukup mengenalmu," kata Anissa serius, "kau bisa melepaskan hidungnya." Maria menatap ibunya, menatap ayahnya, dan tertawa. Tawa keras tanpa alasan, hanya karena ia merasa senang, karena ini taman dan hangat dan mereka berdua ada di sana. Aditya tertawa juga, tak terduga bagi dirinya sendiri. Anissa melihatnya, tawa yang meledak sendiri tanpa niat. Anissa memandangi mereka berdua dan merasakan sesuatu yang begitu penuh sehingga tidak punya nama, lalu ia ikut tertawa. Pohon-pohon apel sedang mekar. April mewarnai rumput dengan keemasan. Maria memegang hidung ayahnya dan tertawa terbahak-bahak. Kadang-kadang hidup terhenti di tempat yang tampaknya segalanya telah berakhir, hanya untuk memulai lagi. Anissa tahu itu sekarang. Dengan pasti.